Selamat ya selamat terima kasih. Selamat datang. Ayo pergi. Mansiu. Ibumu ulang tahun. Terima kasih, Menshu. Semua berhasil berkat kamu yang mengurus semuanya. Terima kasih. Apa sih, Ayah? Aku sudah menikah dengan Liang Chen. Keluarga Liang Chen keluarga aku juga. Jadi sekarang akan buat mie panjang Baik. Ibu. Ayah, Kenapa, nak? mau melahirkannya? Jangan takut. Aku akan panggil Liang Chen sekarang. Chen. Selamat datang kembali ke negara Tuan Ho. Di mana Nona besar berada? Setelah menikah dengan Xie Liang Chen, Nona besar hamil. Sekarang tinggal di desa keluarga Xie, Tuan Ho. Apakah akan pergi sekarang? Menshu adalah satu-satunya adikku. Dia putri tertua grup Huo, tapi jatuh cinta pada pemuda miskin. Tahun itu, aku tidak setuju dia menikah dengannya. Lalu dia memutuskan hubungan denganku demi Xie Liang Chen itu. Tapi bagaimanapun juga, dia tetap satu-satunya keluargaku. Sudahlah. Asalkan dia bahagia, aku rela. Bawa barang disiapkan. Segera berangkat ke desa Xie. Aku ingin menebus kesalahanku. Soal mas kawin kurang untuk Manshu. Itu adalah Tuan Huo. Tuan Fu, siapkan dana 1 miliar untuk investasi di Zhenhao Film Media. Aku rasa rencananya bagus. Tuan Fu dan Tuan Yu sudah kembali ke negara. Kapong, setengah jam lalu. Sekarang menuju desa Xie. Kudengar dia ingin menjenguk putri tertua keluarga Huo. Cepat siapkan hadiah besar, aku sendiri yang akan ke desa Xie. Grup perusahaan kita, Pu Group, kapan jadi sedekat itu dengan grup Ho? Waktu acara tahunan yang diadakan bersama oleh kedua grup dulu. Tuan Fu jatuh cinta pada pandangan pertama dengan putri sulung keluarga Ho. Menurutku ya. Tuan Fu buru-buru begitu. Sepertinya mau melamar kepada Tuan Ho. Ini ulang tahun Mama ke-60. Nggak boleh sampai Mama nggak makan mie panjang umur. Lihat saja. Bisa kerja, ada masalah. Ayah kita itu suka panik. Aku bilang, orang kota itu manja. Harus ke kota buat berobat, keluar uang banyak. Gak ada pilihan, kakak ipar bilang rumah sakit kota fasilitasnya bagus. Bang, jangan memanjakan dia. Kalau enggak, nanti dia makin banyak maunya. Dengerin, aku kasih tahu dia. Rumah kita bukan tempat untuk seenaknya ngapa-ngapain. Baiklah. Coba kamu nasehatin kakak ipar kamu dengan baik. Menshu, kamu gak apa-apa kan? Sekarang perut nggak sakit lagi. Tunggu, setelah masak mie untuk Mama, kita langsung ke rumah sakit. Kamu nggak buru-buru. Kita juga nggak perlu buru-buru. Kak, aku bilang dia cuma pura-pura. Menurutku, dia cuma pengen dilayani, nggak mau mikir kita harus keluar duit berapa. Dokter bilang, memang waktu melahirkan kakak ipar ada di beberapa hari ini. Kak, kamu nggak tahu ya, proses melahirkan itu. Nunggu ketuban pecah masih sempat ke rumah sakit. Coba pikir, penghasilanmu sebulan berapa? Mana bisa dia ngabisin uang kayak gitu? Dia sebagai istri nggak kasihan, jadi aku sebagai adik harus perhatian. Nanti kamu jangan bicara. Aku harus memberitahunya. Harus dipertimbangkan demi keluarga kita. Yanyan, terima kasih atas perjuanganmu. Aku ini satu-satunya kakakmu. Bagaimanapun juga, aku harus memikirkan kamu. Sayang. Aku antar mie ke ibu kita dulu, lalu kita langsung pergi. Kakak ipar?
Aku lihat kamu nggak ada masalah serius, nggak perlu buru-buru ke rumah sakit. Uang kita juga nggak datang begitu saja. Aku beneran sakit perut. Apa aku beneran mau melahirkan? Nggak boleh ditunda lagi. Yanyan. Makasih ya udah pengerti. Kamu kan kakak iparku, wajar aku ngerti kamu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kamu juga harus ngerti kita dong. Bidan Bujang di sebelah itu jago banget. Gimana kalau aku panggil dia? Kita lahiran di rumah aja ya. Apa? Melahirkan di rumah? Apa yang menjejatkan? Di desa ini, perempuan biasa melahirkan di rumah, termasuk ibuku, aku, dan kakakku. Kenapa? Orang lain bisa melahirkan, kamu tidak bisa? Yanyan. Di rumah sakit ada dokter. Ada peralatan medis canggih. Itu bisa menjamin keselamatan ibu dan bayi. Kalau melahirkan di rumah, kalau ada masalah, siapa tanggung? Melahirkan itu risikonya apa? Kalau ada masalah, itu tugasmu sebagai menantu keluarga Xie. Kalau hal seperti ini saja kamu tidak mau lakukan, kamu tidak pantas jadi menantu keluarga kami. Liang Chen, perutku makin sakit. Kita buru-buru ke rumah sakit. Kak abangka sudah menyerahkan urusan kamu melahirkan anak kepadaku. Menyerahkan padamu? Ini urusan aku dan abangmu, nggak usah ikut campur. Liang Chen, ayo kita pergi. Manshu. Omongan Yan ada benarnya. Melahirkan di kota butuh biaya puluhan juta, tapi kalau di desa, bahkan nggak jutaan. Kamu tahu aku kerja keras tiap hari, bisakah kamu memahamiku? Kak, kalau kamu mau melahirkan di rumah sakit kota juga nggak masalah. Tapi biaya melahirkan harus tanggung sendiri, nggak boleh pakai uang abangnya. Aku sekarang nggak punya kerjaan. Dari mana aku punya uang buat punya anak? Kalau nggak ada duit, kamu bisa pinjam ke kakakku. Liang Chen, aku ini istrimu. Dengarkan dulu keadaannya. Manshu, saudara kandung aja hitung-hitungan. Ini cuma orang luar, apa masalahnya? Manshu. Menurutku yang Yan bilang masuk akal. Keluarga kita kan memang gak kaya, jadi gak perlu ke rumah sakit kota buat melahirkan anak, pura-pura kaya. Kan? Melahirkan di rumah dan di kota itu sama saja. Orang-orang di sini, mereka tidak ke rumah sakit untuk melahirkan. Du lui me m'embégitu. Tapi sekarang hampir semua orang memilih pergi ke rumah sakit di kota demi keamanan. Ini bukan pura-pura kaya. Ini bertanggung jawab pada diri sendiri dan anakku. Liang Chen, aku punya tekanan darah tinggi. Aku harus segera ke rumah sakit. Percaya dokter, itu alasan ambil uang lebih. Bang, aku ingat, sejak Mbak nikah sama abang, dia jarang kerja, kan? Setelah aku nikah, aku suruh dia resign, ngurus keluarga, beres-beres rumah. Pas hamil, ajak pindah ke sini, tinggal bareng orang tua. Kalau gak kerja, masak. Atau bantuin kerja. Kamu kan di rumah terus. Mana ngerti seberapa susah abangmu cari uang. Iya. Setelah nikah dengan Liang Chen, aku jarang kerja. Tapi kapan aku? Malas dan suka enak-enak, semua pekerjaan di rumah ini aku kerjakan. Kamu menikah dengan kakakku, masuk keluarga kami, kerja sedikit kenapa? Sebagai menantu wanita, itu harus... Pokoknya hari ini aku cuma satu kata. Kamu mau bayar sendiri untuk pergi ke rumah sakit melahirkan, atau melahirkan di rumah saja. Liang Chen, kamu tahu. Setelah menikah denganmu, aku memutuskan hubungan dengan keluargaku. Sekarang, di mana menemukan uang untuk melahirkan di rumah sakit? Sudahlah, jangan di sini buat drama dan pura. Hanya kakakku yang mau menikahi kamu, yang tidak punya. Kamu tahu, kakakku sudah menahan omongan buruk di desa selama bertahun-tahun. Xie Liang Chen. Menikahi aku, kamu pasti merasa terpaksa. Manshu, jangan buat keributan lagi. Lahirkan saja di rumah. Kamu bisa memilih untuk tidak bertanggung jawab pada aku dan anakku. Tapi aku harus bertanggung jawab pada anakku yang aku kandung 10 bulan. Berikan uangnya. Berikan uang untuk melahirkan anak. Anggap saja.
Anggap saja aku meminjam uang itu dan Kamu kok makin gak bisa diatur sih? Kak, jangan kasih uang kerjamu ke dia. Kalau dia punya anak terus ninggalin kamu, gimana? kamu sebenarnya maunya apa sih? Aku juga demi anakku dan anak abangmu. Kenapa teriak-teriak? Kalau peduli abangku, kamu gak perlu ribut dan ke kota melahirkan. Tapi pikirkan abangku dulu. Aku menikah sama abangmu. Itu untuk hidup bersama. Siapa yang gak bisa bicara manis? Kak, jangan menyerah ya. Kalau tidak, dia malah makin semena-mena. Adikku benar-benar peduli sama aku. Kamu mau pinjam uang boleh. Harus tulis surat utang untuk kakakku dulu. Apa? Kok kamu masih di sini? Cepat bawa Manshu ke rumah sakit, ya. Pak, Masak makan dulu. Hari ini banyak tetangga datang. Jangan abaikan mereka. Istrimu kan sebentar lagi mau melahirkan, mana ada waktu buat makan? Kamu sendiri bilang. Barusan kamu bilang surat utang apa? Kakak iparmu ingin melahirkan di kota? Kota besar itu kan memang lebih mahal, tapi kan lebih terjamin. Itu kan istrimu. Lagi pula anak yang ada di perutnya itu juga darah daging keluarga Xie. Masa kamu biarin dia bikin surat utang? Ngomong banyak banget ya kamu. Terus kenapa nyalahin anakmu? Dia kan cuma mau ngirit sedikit. Sepertinya keluarga Xie masih ada yang ngerti jalan tengah. Cuma orang lain aja. Manshu. Feng Shui desa kita lebih baik dari rumah sakit kota, dan aku cari tahu sebelumnya. Katanya kalau kamu melahirkan di rumah, pasti bakal dapat anak laki-laki. Kamu bilang apa malah bikin masalah? Apalah itu Feng Shui? Kamu harus percaya sama ilmu pengetahuan. Chen, jangan ikuti ibumu, cepat bawa istrimu ke rumah sakit. kenapa ayah menyalahkan ibu dan adik? Mereka juga peduli sama aku. Ayah, soal ini biar aku yang ngurus. Kamu diam aja. Ini urusan kakak dan iparmu. Kenapa kamu ikut campur? Pak, aku anak perempuanmu. Ini demi kebaikan kakakku. Kamu. Menghemat uang untuknya sama dengan menghemat untuk keluarga Xie. Ucapan anak perempuan itu benar, mendukung. Tapi kamu selalu berpihak pada orang luar. Kamu mungkin pikun. Bukan begitu kamu. Kakakku adik kandungmu. Mana mungkin aku merugikanmu? Kamu harus tegar. Aku tahu. Hanya kamu yang memikirkan aku. Aku udah tanda tangan, boleh kan? Nah, ini baru benar. Sekarang bisa ke rumah sakit kan? Tunggu, meskipun udah tanda tangan. Tapi janji satu hal sama keluarga kami. Masih ada urusan apa? Keluarga kami minjamin kamu uang buat kamu lahirin anak laki. Kalau nanti kamu lahirin anak perempuan, itu urusan kamu sendiri ya. Kami nggak tanggung jawab. Xie Yanyan, jangan keterlaluan. Anak laki-laki atau perempuan tetap anakku sama Xie Liang Chen. Teriak apa? Dengerin mama. Lahir di rumah bawa hoki biar punya anak laki-laki. Tapi kamu mau ke rumah sakit. Kalau lahir anak perempuan, itu tanggung jawab sendiri. Kamu bener-bener nggak masuk akal. Istrimu cuma galakin aku. Aku kerja demi kebaikanmu, capek-capek cari uang. Nggak ada uang buat biayain petundang itu. Mensu, Yan satu-satunya adik perempuanku. Kamu sebagai kakak ipar, bisa ngomong gitu? Niatnya baik kok. Kakak ipar, setujuin aja. Jangan ribut di sini, buang waktu aja. Hari ini ulang tahun mama. Begitu. Menurutku, kamu yang dari tadi ribut nggak jelas. Cepat tutup mulutmu. Chen, Waktu itu Manshu menikah keluarga dia nggak minta mas kawin sama sekali. Saat hamil, dia datang untuk menjaga kandung. Dia juga yang selalu merawat aku dan ibumu. Manusia harus punya hati nurani. Lagi pula, entah Manshu melahirkan anak laki-laki atau perempuan, bukankah tetap darah daging keluarga Xie kita? Darah daging apaan? Kalau dia melahirkan anak perempuan, beban saja. Siapa yang menikah untuk melanjutkan garis keturunan? Dia ingin pergi ke kota untuk melahirkan anak perempuan. Kenapa anakku harus membesar? Anak seperti itu tidak berharga. Cukup. Aku akan langsung menulis sekarang. Siapa yang berani? Dulu adikku memilih menikah denganmu tanpa ragu. Sekarang,
memperlakukannya seperti ini. Kamu siapa? Kamu siapa? Giliranmu ngomong di sini? Aku kakaknya Manshu. Kalau kamu kakaknya Manshu, salahkan adikmu yang gak sopan. Kenapa kamu galak sama kakakku? Kamu kan kakaknya. Kamu aja yang tanda. Xie Yanyan, cukup sudah. Ini urusanku. Nggak ada hubungannya sama kakakku. Kamu menikah masuk keluarga Xie. Sekarang bagian keluarga Xie. Kakakmu harus dengar. Kamu masih membelanya. Jangan-jangan dia itu kakak angkatmu ya? Xie Yanyan, cukup. Kakak ipar malah memarahiku demi pria ini. Manshu, kenapa berkata seperti itu pada Yanyan? Lagi pula, ini benar-benar kakak kandungmu? Tentu saja itu kakakku. Kakak muncul tiba-tiba, jatuh dari langit. Kalau dia kakakmu, aku ganti nama pakai keluargamu. Kamu bilang sejujurnya saja ke kakakku. Hu Jinghuai. Dia benar-benar kakakmu? Baik. Keluarganya Manshu sudah datang. Kamu kakaknya Manshu, pasti mengerti hal masuk akal. Cepat bujuk adikmu, biar dia melahirkan di sini. Hemat biaya dan juga bisa dapat bayi laki-laki. Bukankah begitu? Kenapa kamu ikut bikin ribet? Fasilitas rumah sakit di kota itu bagus. Kalau lahiran di rumah, gimana? Ini. Kamu lupa ya? 2 tahun lalu, menantu keluarga Sun melahirkan di rumah. Hasilnya pendarahan parah, nyawanya hampir melayang. Itu dia lagi sial aja. Kamu. Lagi pula, bukannya bayinya selamat juga? Dan lagi, itu anak cowok, kan? Manshu. Ini adalah kehidupan yang ingin kamu jalani. Meskipun aku dulu sudah mencoba mencegahmu. Kakak, Kamu sudah terima undangan pernikahanku belum? Manshu. Keluarga kita tidak menentut kesesuaian status, tapi Perbedaan antara Xie Liangchen dan kamu terlalu besar. Baik berpikir tentang konsumsi maupun nilai kehidupan. Cinta bisa jadi bumbu kehidupan, tapi itu nggak bisa dimakan. Liang Chen bilang akan baik seumur hidup. aku yakin bersama dia, semua rintangan bisa kita hadapi. Kalau kamu Mulai sekarang kita nggak usah ketemu lagi. Manshu, kamu Adikmu nikah sama kakakku dan sampai sekarang cuma di rumah aja. Dia udah kasih apa? Makan, minum, semuanya dari kakakku. Sekarang masih mau pakai uang besar buat melahirkan di kota? Kebetulan kamu adalah kakaknya. Surat jaminan ini, kamu yang tanda. Aku peringatkan kamu, kalau bukan karena 2 juta rupiah dari kakakku, adikmu sudah melahirkan di pinggir jalan. Xie Liangchen. Saat aku menikah ke keluargamu, kamu minta aku berbakti ke orang tuamu, baik ke adikmu. Semua itu sudah aku lakukan. Adikmu mendesakku, menyuruh aku tunduk pada keluargamu. Kamu cuma diam saja melihat semua ini? Kalau kamu setuju dia melahirkan di rumah, semua ini nggak akan terjadi. Manshu, kamu ini selalu bikin masalah. Jangan bilang cuma 1 anak. 10 anak pun aku sanggup biayai. Manshu. Selama kamu mau mengangguk sekarang, aku langsung tanda tangan jaminan ini. Apa maksudmu? Kalau sikapmu begini, jangan harap kakakku kasih 1 sen pun ke kamu. Kakak ipar, aku peringatkan, kakakku satu-satunya sarjana di desa ini. Menikah dengannya itu keberuntunganmu. Kamu nggak ada hak marah-marah di sini. Orang bijak tahu batasan. Aku mengalah padamu karena lebih tua darimu. Kalau tidak menghormatiku, aku juga tidak perlu memanjakanmu. Huo Manshu, kamu gila apa? Aku menikah denganmu tanpa meminta uang hantaran. Kamu bilang orang tuamu membiayai pendidikanmu. Meski sedang hamil, aku tetap merawat dan menghormati mereka demi kamu.
Sekarang kamu membiarkan adikmu menindasku, itu keterlaluan. Tapi baik kamu, maupun siapapun di keluargamu, tidak berhak mengatur kakakku. Kak, kamu lulusan terbaik. Menikah dengan keluarga kita sudah keberuntungannya. Hak kamu menikah ke keluarga kami jadi menantu. Merawat orang tua saya, itu seharusnya. Manisha, dulu demi menikahimu, aku bahkan meninggalkan anak kepala desa. Sekarang kamu menikah dengan aku, kamu seharusnya merasa bersyukur. Kalau kamu berpikir seperti itu, maka aku lepaskan kamu pergi. Kita cerai sekarang. Manisha, Yayan kan juga tidak salah apa-apa. Kenapa harus terlalu perhitungan? Kamu itu kakak iparnya, masa nggak bisa mengalah sedikit? Kamu cuma ingat kalau dia adikmu. Apakah kamu ingat aku adalah istrimu? Saat kamu sakit atau menghadapi kesulitan, siapa yang selalu di sisimu? Minum obatnya dulu. Baiklah. Pelan-pelan. Tapi Yanyan itu, dia juga melakukannya demi kita, kok. Kalau menurutmu dia baik, maka tinggal dengan dia. Kakakku satu-satunya yang kuliah di... Bahkan kepala desa sangat hormat pada kakakku. Kamu berani bicara begitu pada kakakku? Lihat nanti aku mengajarimu. Kamu kenapa memukul aku? Aku memang mau memukulmu. Manshu, kakakmu kok bisa sebarbar ini? Yang benar-benar barbar masih belum mulai. Kakak, Semua baju di tubuhnya aku yang kasih. Tapi sekarang aku menyesal. Aku nggak mau kasih lagi. Oran. mau ngapain? Kalian sedang apa? Kalian mau ngapain? Sur rue Camus Bucabaju. Lepaskan adik perempuanku. Orang yang berani ganggu adikku. Pasti akan aku buat bayar harga mahal. Bu, Lanjutkan ribut. Aku ingin lihat gimana ini bakal selesai. Homanshu Kamuhila. Apa hakmu panggil keluargamu ke rumahku untuk ributan? Futureku. Tunggu saja. Nak, dulu aku memang tidak setuju kamu menikah dengannya. Anak perempuan kepala desa kurang dari dia, punya keluarga terpandang, punya uang, kenapa kamu tidak dengar? Manshu, kamu hari ini sudah keterlaluan. Aku keterlaluan? Adikmu memaksaku menulis surat hutang dan perjanjian. Keterlaluan? Ibumu bilang aku mengandung anak tidak berguna. Tidak keterlaluan? Mereka memaksaku melahirkan di rumah. Tidak keterlaluan? nulis surat utang dan surat pernyataan. Kenapa? Karena kamu nggak punya kemampuan cari duit apa? Kamu bilang adikku miskin? Iya, aku bilang Udah deh, kamu mau ribut sampai kapan sih? Ini urusan kakak sama kakak iparmu, kamu bisa nggak usah ikut campur nggak? Manshu menikah masuk keluarga kita, dia selalu hormatin aku dan ibumu. Dan ke adikmu, dia anggap kayak adik sendiri. Bahkan sekarang dia sebentar lagi mau melahirkan. Dia masih mikirin merayakan ulang tahun ke-60 ibumu. Dia sudah melakukan yang terbaik. Uang memang susah dicari. Tapi kamu nggak bisa memperlakukan istrimu seperti itu. Cepat bawa dia ke rumah sakit, oke? Itu untuk membantu anak. Kamu ngerti apa? Membantu? Kalian hampir bantu dia bercerai. Masih belum cukup? Ayah, kenapa ayah bisa menyalahkan ibu dan Yani? Mereka semua itu demi kebaikanku. Manju, Kamu tidak perlu khawatir soal anak-anak. Setelah kamu tinggalkan Xie Liangchen, kamu akan menemukan yang lebih baik. adikmu hanya wanita murahan, menikah, dan parasit di kakakku. Parasit, aku parasit, ya? Dulu kamu bilang keluargamu tidak punya uang. Aku pakai gajiku sendiri. Mencicil uang pesta Sedikit demi sedikit aku bayarkan. Kamu bilang kalian tidak mampu beli rumah. Aku pindah ke kota bersama Xie Liangchen. Menyewa rumah. Aku bukan parasit.
Aku hanya menganggap kalian yang tak tahu berterima kasih sebagai keluarga. Mana ada pria mengadakan pesta pernikahan, tapi biayanya ditanggung pengantin perempuan. Rumah pun tidak bisa beli, tapi orang masih mau menikahi dia. Perempuan seperti ini sekarang sulit ditemukan. Menantu keluarga Lao Shi. Keluarga aku juga punya anak. Kalau cerai, menikah di keluargaku. Aku yakin keluargaku akan lebih baik dibandingkan keluarga. Paling tidak mahar, rumah, hal-hal seperti itu bisa dia berikan. Kalian ribut-ribut tak karuan, urusan rumah kami ada apa dengan kalian? Iya, kakakku hebat. Cari pasangan macam apa aja pasti bisa. Lagi pula, anakku itu mahasiswa, pintar, berpendidikan tinggi. Jadi nikah pasti nggak usah keluar uang. Kalian ngerti apa sih? Bukannya dulu kamu nggak bisa kasih uang mas kawin sepeser pun? Dan kamu, ketawa apa? Kenapa nggak bayar kekurangan mas kawinnya? Pak Ho, mas kawinnya sudah dikirim. Silakan masuk. Dia. Mereka siapa? Mereka itu orang-orangnya Pak Ho. Apa? Pikir aku nggak tahu, mereka aktor yang kalian bayar. Ayah, ibu, banyak figuran seperti itu. Sehari cuma 50.000, murah sekali. Kamu ngaco ngomong gak ada bukti begitu. Ayah, kok dibohongi masih aja percaya? Menurutku tas itu isinya barang murahan nggak ada harganya. Cuma pura-pura gaya aja. Kenapa nggak dibuka aja buat lihat Kamu tahu gimana kalau isinya nggak berharga? Jangan pikir pakai baju rapi bisa nipu aku. Aku ini profesional kerja kantoran. Dari atas sampai bawah, nggak ada yang barang bermerek. Jangan-jangan barang KW ya? Barang KW apa? Paco. Maxudnia, Minquin Baron Palsuc et la Premium. Sampai nggak tahu barang KW aja. Jelas-jelas nggak punya pengalaman. Yang nggak punya pengalaman kamu, dipakai abangku. Itu khusus pesanan pribadi. Wah, kakak ipar. Kamu masih memuji kakakmu, barang pesanan khusus. Dia harus punya saldo 7 digit, kan? Dia sekaya itu. Waktu kamu nikah sama kakakku, kenapa dia nggak datang? Miskin masih belagu. Dulu kakakku bukan takut datang. Keluargamu nggak pantas. Aku panggil kakak ipar. Pikir lebih tinggi dari aku ya? Aku kasih tahu kamu. Barang-barang yang kamu kasih ke aku itu semuanya barang palsu. Aku tahu itu. Memang aku nikah sama kakakmu. Aku belum sampai level pakai barang. Sejak kamu nikah sama kakakku, kapan kakakku pernah kasih kamu uang? Kapan dia pernah beliin kamu baju? Kamu mana ada uang nganggur buat beli Chanel atau Hermes? Merek-merek yang kamu sebut itu cuma pakaian paling biasa punya adikku. Siapa sih yang nggak bisa omong besar? Sudahlah, bro. Jangan banyak ribut sama dia. Ayo kita pergi. Nggak bisa pergi. Kamu mau apa lagi? Nggak selesai-selesai. Kita masih ada hubungan saudara. Peringatan. Kalau kamu keluar dari pintu ini dan melahirkan anak perempuan, aku nggak izinkan kakakku kasih kamu. Sebenarnya aku nggak mau ngomong seterang ini, juga nggak mau buang-buang waktu. Tapi kalau kalian maksa bikin ribut sampai tahap ini, maka aku akan tunjukkan. Keluarga Huku. Bisa nggak mampu biayai anak-anaknya. Nggak usah bawa banyak. Bawa 1-2 kantong cukup. Ja, Paco. Ini barang berat banget. Jangan-jangan isinya batu bata? Menshu, jangan ribut, hari ini kan ulang tahun mama yang ke-60. Ibumu, bukan ibuku. Apa? Berani kamu kurang ajar, aku cerai dengan anakmu. Kamu dan aku, juga nggak ada hubungan apa-apa. Kamu. Aku ingin lihat isi di dalam. Sampah apa ini? Aku tidak salah lihat, itu semua uang. Aku baru pertama kali lihat uang sebanyak ini. Ini. Adik perempuanku menikah, aku tidak datang. Aku memberinya mas kawin, wajar. Sayang sekali, semua ini sebenarnya. Aku berikan kalian berdua membangun rumah tangga. Dengar kan? Anak kita juga ada bagiannya. Kamu diam saja, deh. Anak kita sama Mansu mau cerai. Barang orang lain itu ada hubungannya apa sama Liang Chen? Harusnya barang-barang ini ada bagianku juga. Jangan lihat lagi, di dalamnya isinya. Sama seperti ini. Masih sebanyak itu.
Uang dan emas batangan sebanyak ini sudah cukup untuk membeli desa kita. Ini terlalu kaya. Pak Ho, ini telepon dari Pak Sang. Hello, Pak Zhang. Halo, Pakku. Rumah yang Anda minta Semua sudah 4 unit di Jade Residence. 4 unit di Wang Chen. total 8 unit. Semua atas nama adik Anda. Kalau ada waktu, makan bersama ya. Adik Bapak Huo beli rumah di proyek saya. Kehormatan besar. Kalau Bapak Huo ada waktu, saya akan menjamu secara pribadi. Istana giok mewah. Wang Chen Yipin itu. Itu adalah rumah mewah paling elit di Haicheng. Harga rumah di 2 kompleks per meter. Minimal 30 juta. 8 rumah ini. Berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk itu? Aku punya satu saudara perempuan, harus memberikan yang terbaik untuknya. Jadi, meskipun tanpa kamu, jangan bilang 1 anak, 10 atau 20 anak aku sanggup membesarkan. Kalau gadis keluarga Xie tidak membuat keributan, Uang itu, semua jatahnya laki-laki keluarga Xie. Siapa sangka menantu keluarga Xi kaya raya dan berbakti. Keluarga Xie tidak beruntung, tapi tetap tidak tahu diri. Anaknya melahirkan untuk kalian, tapi kalian malah bikin utang dan minta jaminan. Ini semua apa-apaan sih? Terutama gadis kecil dari keluarga Xie. Mau sukses gagal, bikin masalah semakin runyam. Karena kerja di kota, dia kira sudah hebat. Kamu bikin kakak iparmu seperti itu. Lihat akibatnya, kakakmu gara-gara dia nggak dapat uang. Bahkan kini hidupnya jadi bujang lagi. Mereka bilang aku begini, nggak mau bilang apa, semua demi kebaikanmu. Hampir jadi miliuner. Tidak, maksudku miliarder. Tinggal sedikit lagi. Semua ini gara-gara kamu. Kamu bilang, dengan apa kamu akan ganti rugi? Manchu. ayo, kita ke rumah sakit sekarang. Menshu, dengarkan aku jelaskan. Baru Jellison? Sudah terlambat. Aku nggak lupa hari ini, kamu karena 20.000 rupiah maksa adikku tanda tangan utang. Bukan gitu maksudku, Aku lihat semuanya dengan mata kepala dari awal sampai akhir, kamu nggak mikirin adikku sekalipun. Cinta yang datang terlambat nggak berharga, Serangku. mendingan kamu nggak usah ganggu dia lagi. bukan aku nggak mau kasih uang buat Menshu ke rumah sakit. Masalahnya keluarga kami nggak kaya. Kalau aku tahu kamu dan Menshu kaya, aku pasti kasih dia uang. Buat rumah sakit terbaik. Adikku menikah denganmu, karena percaya pada cinta di antara kalian. Dia rela mengorbankan segalanya demi kamu, tapi kamu malah balas memperhitungkan segalanya dengannya. Adikku bisa bersamamu menghadapi kesulitan. Tapi bukan berarti dia hanya pantas menanggung kesulitan. Jangan sentuh aku. Semua ini karena kamu. Kalau tidak, mana mungkin aku cerai dengan istrimu. Kamu benar-benar pembawa sial. Kalau bukan karena kamu terus-menerus ribut, keluarga kita pasti sudah sukses besar. Zaman sekarang masih pakai ponsel jadul? Barakan padaku. Semua orang, lihat, orang kaya masih pakai ponsel jadul? Ponsel setiap orang Adalah representasi. Kalian ini penipu, masih pakai ponsel jadul. Aku rasa semua barang seserahan ini palsu ya dasar penipu. Maksudmu? Uang dan batang emas ini juga palsu, Bu, semua ini seperti aktor, bisa disewa. tapi kelihatannya ini tidak palsu. Replika 1:1. Orang biasa tidak akan menyadarinya. Bagus sekali, Huo Manshu. Kamu tidak mau tinggal di rumahku dan punya anak. Tapi kamu membawa orang untuk mengelabui kami. Palsu atau asli, tidak penting. Itu bukan milik kalian. Kembalikan ponselku. Aku antar adikku ke rumah sakit, kenapa kasih ke kamu? Itu bukti kamu berbohong. Menipu orang terus mau kabur? Hari ini kalau kamu nggak jelasin semuanya, jangan harap bisa pergi. Perutku makin sakit. Aku nggak ada waktu buang-buang waktu sama kalian. Kamu bilang sakit ya langsung percaya? Trik curangmu yang menipu orang itu? Menurutku cuma pura-pura aja. Kamu mau cepat masuk rumah sakit biar anakku keluarin uang lebih, kan? Benar, kamu berani nipu keluarga kita, dan aku sudah lapor polisi. Chen, istrimu ditangkap polisi. Kamu nggak mungkin diam aja, dia keluarga kita. Memang karena dia anggota keluarga kita, dia perlu diberi pelajaran supaya paham. Pak, apa yang Ibu dan Yani katakan benar. Mansu makin gak sopan. Hari ini, dia harus sadar kesalahannya. Dan dia harus minta maaf ke Ibu dan Yani. Barusan, siapa yang lapor polisi? Saya. Penipu ini bikin di rumah sakit. Pak, bohong. Ngaco semua. Masih mau ngelak juga, kawan? Lihatlah, ini semua uang palsu dan emas palsu yang mereka bawa.
Setelah pemeriksaan awal, uang dan emas ini tidak ada masalah. Ini tidak mungkin. Kawan, Kalian salah lihat? Periksa lagi. ponsel jadul biasa dipakai dia pakai ponsel ini. Mana mungkin punya uang sebanyak itu? Kawan, ini bukan ponsel jadul. Ini ponsel custom pribadi. Harganya sekitar 2 juta. Apa kamu bilang? Apa? Kamu bilang apa? 2 juta. Bu, jangan dengarkan dia asal bicara. Ponsel ini dihancurkan gak ada yang peduli. Iya, aku hancurin sekarang juga. Biar lihat kalian gimana mau nipu lagi. Itu barang kakakku, kamu nggak bisa merusaknya. Kakak ipar, jangan ikut-ikutan sama kakakmu nipu. Aku aja malu buat kalian. Ini 100.000. Cepat pergi beliin kakakmu ponsel baru. Di desa kami, ponsel 100 ribuan orang tua lebih bagus dari ponsel kakak. Xianyan, kamu keterlaluan. Nggak perlu marah. Kalau dia merusak ponsel itu, aku akan minta pengacara Bayar dia bayar ganti rugi Mau nipu aku sekarang? Dengar ya, aku ini kerja di grup Fu. Tahu grup Fu nggak? Bos Fu Shao, orang terkaya di Haicheng. Kamu maksudnya? Fuyan Nan. Baik ya. Cepat tangkap mereka untuk diperiksa menyeluruh. Ada laporan kalian menggunakan uang palsu. Harap ikut ke kantor untuk penyelidikan. Bro, kamu lihat sendiri, kan? Mereka itu penipu, pura-pura baik saja. Saya ikut ke kantor polisi diperiksa. Tapi dengan siret. Kalian harus membawa dia juga. Ingin menuntut dia karena memfitnah dan merusak barang pribadi. Ikutlah kami kembali untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Kenapa harus ikut denganmu? Dia penipu, jangan percaya. Betul. Manshu, kakakmu terlalu keterlaluan. Keterlaluan? Adikmu melapor polisi menangkap kakakku masuk tapi kakakku membalas dengan cara yang sama keterlaluan? Xie Liang Chen, kesetiaanmu ke keluarga menyentuh, tapi kesetiaan butamu membuatku jijik. Cepat jelaskan ke polisi bahwa dia tidak ada hubungannya. Dia kan adik iparmu, ya? Sebentar lagi juga bukan. Kak, aku tahu sekarang. Dia mau ke kota melahirkan, makanya suruh kakaknya akting untuk nipu 2 juta rupiah darimu. Baiklah, pergi ke kota. Manshu, aku menikah denganmu karena kamu apa adanya. Beda dari gadis kota. Yang begitu mata duitan. Tapi aku tak menyangka. Kamu begitu palsu. Demi melahirkan di kota, kamu bekerja sama dengan kakakmu bikin ribut di rumah kami. Xie Liang Chen, kalau aku benar-benar mata duitan, dulu aku tak akan menikah denganmu. Pak Biu, putriku tidak bersalah. Kalian tak bisa bawa putri saya. Kawan, lupakan yang lainnya dulu. Kita bicara ponsel rusak ini dulu. Ini Vertu Cobra Limited Edition. Edisi terbatas 8 unit saja. Memiliki nama pemiliknya. Kalau tidak percaya, bisa cek di situs resmi Vertu. Nomor seri ponsel itu bisa saya berikan sekarang. Sudah dicek. Ya ampun, ponsel itu benar-benar bernilai lebih dari 2 juta. Saya sudah melacak ponselnya, tapi pemilik nomor ponsel ini adalah ketua grup Huo, Huo Jinghuai. Jadi, apakah kamu sebenarnya? Aku? Aku ingat sekarang. Dulu, desa mendapat air bersih karena grup Huo yang mendanainya. Aku juga menemukannya di internet. Grup Huo bernilai 9 miliar. Beberapa tahun lalu, Grup Huo terdaftar di pasar saham luar negeri. Kini, Grup Huo fokus pada pasar internasional. Nguyen Yaksi. Aku ingat menantumu bermarga Huo, kan? Apakah menantumu ada hubungan dengan grup Huo? Apa kamu punya hubungan dengan keluarga? Dia adalah putri sulung grup Huo kami. Bilang dia begitu, apa buktinya? Aku. Nona besar, kamu baik? Perutku lebih sakit dari tadi. Manshu. Tuan, bisa ikut ke kantor polisi untuk diselidiki. Tapi kondisi adik tidak cocok untuk bolak-balik. Saya harap kalian izinkan sekretaris saya mengantarnya ke rumah sakit dulu. Baik. Kalian tidak boleh pergi, Tuan. Dia baru membantu ibuku memasak. Kenapa mau melahirkan? Dia hanya cari alasan, ya kan? Informasi dari ponsel sudah ditemukan. Kamu mau apa? Informasi ponsel bisa dipalsukan. Kalau berani, suruh polisi cek apakah di daftar perusahaan Ho punya nama Huo Jinghuai. Tidak ada nama Huo Jinghuai. Pak Polisi, bisa menjelaskan ini? Apa mau dijelaskan, Pak Polisi? Dia penipu. Xie Liang Chen, kamu juga berpikir begitu? Manshu, menurutku Yanyan benar. Kalau kamu benar-benar nyonya besar dari grup Ho, bagaimana mungkin kamu rela hidup sengsara bersamaku bertahun-tahun?
Sekarang memang seharusnya aku nggak terima. Berhenti pura-pura bodoh. Ini nggak ada hubungannya dengan perempuanku. Nggak ada hubungannya sama anakmu, ada hubungannya sama kakak. Kakakku juga dijebak. Kakakmu penipu. Kenapa harus membela kakakmu? Lagipula, kalau dia memang kenapa dia nggak kasih penjelasan? Kelihatannya dia merasa bersalah kayak maling. Kamu punya hak cari orang berwibawa jadi penjamin. Tapi kami akan periksa uang dan emasmu dengan ketat. Melakukan pemeriksaan. Orang yang cukup berwibawa. Orang paling berwibawa di utara itu ya tuan muda dari grup Fu. Kamu itu penipu, jangankan mau ketemu dia. Jadi pembantunya aja kamu nggak pantas. Bakyo. Telepon dari Tuan Muda Fu. Nggak mungkin. Dengar-dengar kamu ini tuan muda Fu ya? Kamu siapa? Aku kasih tahu kamu, aku ini bekerja di grup Fu. Dengar dari suaramu, kamu nggak terlalu tua. Nggak perlu pura-pura jadi tuan muda Fu. Berani bilang aku palsu? Keberanianmu tidak kecil. Kalau bukan palsu APA beneran tuan muda Fu? Jangan nakut-nakutin. Polisi ada di dekat sini. Mau apa? Mau gigit? 10 menit lagi. Aku akan kasih tahu langsung di depan muka kamu. Baru gitu aja takut sampai pingsan. Dasar penakut. Saudara, kamu kenal Fu Yannan? Kalau dia penjamin untuk kakakku, itu cukup memenuhi syarat. Dengan pengaruh Tuan Fu di Beicheng, bisa mempercayainya. Baik, Manchu. Kamu ke rumah sakit. Aku dan saudara ke instansi terkait untuk kerjasama penyelidik. Kak. Aku takkan pernah membiarkanmu, karena keluarga masuk ke departemen terkait. Nona besar, tubuhmu. Tenang saja, aku kuat kok. Aku harus di sini. Di depan semua orang. Menjelaskan semuanya dengan Masih pura-pura di situ, ya? Lihat saja, aku akan beri kamu pelajaran. Saya bakar semuanya. Lihat mau. kamu mau ngapa? Kamu gila ya? Cepat berhenti. Ini semua cuma properti palsu, takut apa? Kawan bilang memastikan, jangan sembarangan. Sebelum ada investigasi, kamu nggak punya hak. Saya jaga tempat ini, kamu cepat ke kantor panggil orang untuk periksa langsung. Oke. Ingat, jangan bawa barang rongsokan ke rumah saya. Rumah saya nggak ada tempat. Rumah kami ada tempat. Aku gak mau kehilangan muka. Segera tahu. Apakah ini benar atau palsu? Mansho, demi 2 juta rupiah, kamu harus bikin ribut sampai kayak gini? Bukan aku gak mau keluar uang buat bawa kamu ke rumah sakit, aku cuma pikir uang kita harus dipakai dengan bijak. Sekarang boros-boros, nanti gimana? Gak nyangka kamu begini. Aku orang yang kayak Kita pernah jadi suami istri, gak mau masalah jadi terlalu ekstrim. Asal kamu sekarang janji mau tinggal di rumah dan punya anak, terus berlutut minta maaf ke orang tuaku. Ayo. Aku masih mau mencoba hidup lagi bersamamu. Hentikan pura-pura. Kakakku sudah memberimu jalan keluar. bukan memintaku berlutut meminta maaf. Sekarang, meskipun dia berlutut memohon, aku tidak akan hidup bersamamu walau dan aku juga tidak akan ada hubungan apapun dengan kalian semua. Xie Liang Chen. Tidak hanya ingin bercerai denganmu. Aku juga ingin dengan tanganku sendiri menghancurkan Mesak penjar. Kamu hamil, otaknya nggak waras ya. Kamu nyuruh aku masuk lembaga hukum, mending kirim diri kamu ke penjara. Kakakmu pegang uang palsu. Sekarang mereka belum tahu uang asli atau palsu. Kalau uang palsu, kita bisa tanggung jawab. Tapi kalau uang asli, kelakuanmu barusan itu sudah jadi tindakan kriminal. Nggak takut kok, itu semua cuma properti palsu. Yanyan itu adikku. Tapi dia juga adikmu. Kalian bisa bayar nggak? Kalau uang itu benar-benar asli? Kamu juga jangan sampai sekejam itu sama Yanyan. Aku kejam? Aku kejam gara-gara kalian. Apalagi adikmu seperti katak dalam tempurung, suka cari masalah. Kamu menghina. Ya, aku memang menghina. Lihat, dia ngebully aku. Aku? Manchu. Nona besar, Xie Liang Chen, berani gang, aku pasti akan membuatmu menyesal. Gak apa-apa kan? Karena kamu gak mau menyesal. Maka kita cerai saja. Baik. Ingat kata-katamu sendiri. Jangan pernah menyesal. Ingat apa? Begitu cerai, yang menyesal itu kamu.
Abangku di desa banyak yang ngejar, nggak kayak kamu, barang bekas, gratis nggak ada yang mau. Urusanku nggak butuh campur tanganmu. Tapi kamu, barang yang rusak hari ini, Harus bayar ganti rugi sesuai harga. Kamu udah miskinnya, barang-barang ini palsu. Tunggu hasil pemeriksaan polisi. Kalian bakal Barang kalian rusak. Seluruh keluarga kalian gak makan gak minum, seumur hidup pun gak bakal bisa bayar. Ho Manshu, sejak nikah dengan abangku, makan minum gratis terus. Kalau soal ganti rugi, harusnya kalian yang ganti rugi kepada kami. aku hamil di rumah. Kakakmu, suamiku, merawatku sudah seharusnya. Kakak, kamu dengar tidak? Dia jelas-jelas mau makan gratis di rumah kita. Manshu, pernikahan urusan dua orang. Kok kamu bicara begitu? Sejak kamu hamil, tekanan yang aku rasakan besar. Aku mau kamu di rumah, melahirkan anak, itu pun tidak mau kamu lakukan. Huo Manshu, kamu terlalu egois, tahu nggak? Chen, jangan dengar adikmu, ya. Menshu itu istri yang baik sekali. Kamu harus baik-baik bujuk dia. Jangan terus-terusan ribet sama dia. Kenapa bawain orang luar? Aku anak kandungmu. Aku tahu kamu anak kandungku. cobalah pikir dengan hati nurani. Sejak kakak iparmu masuk rumah ini, gimana sikap dia? Orang harus punya hati nurani. Ayah, jangan bicara Yan benar, dia melakukan ini demi kebaikanku. Aku tidak hanya tidak akan menyalahkannya, aku juga harus berterima. Kamu. Benar. Aku harus berterima kasih pada adikmu. Kalau bukan karena dia, adikku tidak akan menyadari bahwa kamu itu tidak bertanggung jawab dan tidak berpendirian. Bahkan istrimu sendiri tidak bisa kamu nafkahi, tapi malah sibuk mengeluh jadi pecundang. Aku bukan pecundang. Kamu bukan orang bodoh. Lalu kenapa biarkan istrimu? Sampai jatuh ke keadaan seperti ini. Jangan lupa. Waktu adikku baru kenal kamu, dia seperti apa? Tebak aku siapa? Aku tebak kamu itu. Babi gendut. Kamu sendiri yang babi gendut. Babi gendut, kita pergi makan. Ayo, jalan. Jangan terlalu memuji diri sendiri. Kawan si bawa mereka semua pergi. Kan si mereka jangan pernah dilipas, daripada malu-maluin di sini. Saya minta rekan cari orang di kantor untuk cek langsung. Kalau benar ada yang pakai uang palsu, kami pasti akan tuntut sesuai hukum pidana. Jangan biarkan dia lolos. Dia hamil, anak keluarga Xie. Kalau laki-laki, itu harus darah daging keluarga Xie. Mimpi saja. Setelah aku dan Xie Liangchen bercerai, aku akan membesarkan anak-anak ini sendiri, baik itu Tidak bisa, kalau laki-laki, itu darah daging keluarga Xie. apa darah daging keluarga itu anakku. Anakmu, kalau bukan karena kakakku, hamil? Kamu benar-benar nggak masuk akal. Kamu bukan kakak iparku lagi. Untuk apa bicara masuk akal? Kamu mau pergi. Juga harus melahirkan anak dulu baru pergi. Tenang saja. Aku akan melahirkan anak ke rumah sakit. Aku tidak akan memakai uang dari keluarga Xi. Urusanku bukan urusanmu. Sebelum bercerai dengan anakku, kamu punya hak untuk pergi ke rumah sakit melahirkan. Sekarang kamu sudah cerai. Kamu harus melahirkan di sini. Aku mau lihat sendiri. Kamu melahirkan anak laki-laki atau perempuan? Claudette. Kamu akan membawa lari cucuku. Aku harus cari kamu kemana? Manchu se bantard la gym. Jangan bikin masalah lagi. Ayah, jangan ikut campur. Ibu benar. Kalian pergi. Seseorang, Lagi ngapain? Kalau bikin keributan, aku akan menangkap kalian sesuai hukum sekarang. Kawan, kamu nggak bisa diam melihat mereka memperlakukan adikku. Pak, abangku dan kakak iparku belum cerai. Kakak iparku sebentar lagi melahirkan. Melahirkan itu nggak boleh ditunda-tunda. Xie Liangchen, kamu cuma diam lihat ibumu nggak menghormati aku. kamu menantuku. Aku menghormatimu, tapi sekarang mau cerai sama anakku. Masih minta dihormati? Hari ini kamu harus melahirkan di sini. Kamrat, dia sengaja menyakitiku. Sedang apa ini? Apa tadi aku sudah... Kalau bikin masalah lagi, langsung aku bawa pergi. Kamu, Aku mau cerai. Kamu mau apa? Sirai, melahirkan anak dulu baru Sirai. Xiao Yangchen. Kamu ini masih laki-laki atau bukan? Kamu diam lihat adikku seperti itu? Dihina sama keluargamu? Jangan lupa. Dia sekarang masih istrimu. Ibu susah payah dapat cucu, jangan sampai bikin ibu sedih. Menshu, ibu cuma pengen kamu di rumah untuk lahiran. Dia nggak akan menyusah. Tenang, bidan di desa ini hebat.
Kamu tahan sedikit, pasti bisa. Xie Liang Chen, kamu brengsek. Keluarga kalian brengsek. Ngapain teriak? Hemat tenaga buat kasih cucu. Jangan bikin ibuku nunggu kelamaan. Xiao Yangchen. Kalau kamu berpendidikan, harus ngerti. Begitu adikku. Kenapa di rumahmu? Itu sama aja nyawa melayang. Nancy. Jangankan kamu, aku pun harus mengorbankan segalanya. Akan buat seluruh keluargamu ikut tanggung jawab atas adikku. Bu, Sudahlah, sudahlah. Bukan pakai uangku, biarkan saja dia ke rumah sakit. Kalau yang lahir anak laki-laki, aku pasti akan ambil hak asuhnya kembali. Bawa nona besar ke sini. Baik. Nona besar. hati-hati, jangan jatuh dan melukai keponakanku. Kalau terjadi, urusan ini tak akan... Hia-chan, kamu terlalu keterlaluan. Kenapa kamu memperlakukan kakak iparmu? Apa hubungannya denganku? Dia sendiri tidak bisa. Sebentar lagi akan bercerai dengan kakakku. Bagaimana dia berani menyuruhku memanggil... Kakak iparmu sekalipun bercerai, di perutnya tetap ada satu nyawa loh. Kamu ribut apa? Dia tak bisa tegak. Siapa disalah? Kalau salahkan, salahkan dirinya yang kurang beruntung. Kalau tidak, kenapa anak kita yang luar biasa tidak bisa membuatnya bertahan? Awalnya ini seharusnya jadi kabar bahagia. Kalau bukan karena kalian, kenapa bisa jadi begini? Nona besar, apakah kamu baik-baik saja? Dia sangat patuh dan juga kuat. Aku rasa dia pasti ingin aku teguh pada pilihanku. Pergi dari sini. Apa yang kamu bicarakan sendiri di sana? Jangan-jangan kepala kamu terbentur ya? Apa hakmu memukulku? Hak karena kamu Melakukan hal itu pada adik. Kamu memfitnah. Jelas dia yang tidak berdiri tegak. Kakak, tolong selamatkan aku. kamu. Manju, minggir. Kamu. Anaknya, Kalau bukan kamu membiarkan adikmu, dia berani melakukan ini. Dia memang pantas dihukum, tapi kamu lebih pantas. Aku. kamu bicara ke siapa? Kamu jangan bikin tambah ribet deh. Bulan depan aku bakal jadi sekretarisnya Tuan Fu. Kalau Tuan Fu tahu kalian ngebully sekretarisnya, kalian bakal tamat. Direktur Huo. Aku udah lama dengar kamu balik dari luar negeri. Aku sampai ngejar ke sini. Gimana? Aku niat banget kan? Lo kok rame banget di sini? Yanyan, kamu kenapa? Kamu kenal dia? Dia adalah pewaris pertama grup Fu, Tuan Muda Fu. PAK Huo. Maaf ya, Maaf. barusan itu siapa? Adik perempuanku. Adik perempuanmu? Aku ingat sekarang. Ternyata gadis tadi itu si jenius terkenal dari Hai Cheng, seorang sosialita. Tadi agak kurang sopan ya? Tidak. Belum dianggap tidak sopan. Jangan dekati adikku. Dia sekarang sudah punya pacar. Dia marah karena aku tidak setuju, makanya dia langsung pergi begitu saja. Oke deh. Memang cantik banget. Manchu. Kamu ini. Aku datang hari ini khusus untuk menyambut kakakmu. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Dayalan tadi. Aku sudah pesan. Keluarga Tuan Huang sudah siapkan bahan makanan. Tuan Huang. Itu restoran paling mahal di kota laut loh. Sampai masuk berita. Rata-rata pengeluaran di sana angka 7 digit. Aku juga baca berita itu, katanya makan di restoran itu harus reservasi dulu. Dan setiap tamu di sana biasanya punya kekayaan miliaran. Sampai Tuan Fu keluar banyak uang, jangan-jangan Manchu. Putri besar grup Huo. Kalau dia gadis keluarga Hua, kenapa kakinya datang untuk Kak, jangan lupa uang palsu dan emas palsu itu. Tapi lihat sikap Tuan Fu terhadap Manchu dan kakaknya. Kelihatan mereka sudah saling kenal sejak lama. Pasti mereka, kakak adik itu, menipu Tuan Fu. Tenang saja, Kak. Nanti di depan Tuan Fu, aku pasti akan bongkar kebusukan mereka, kakak adik itu. Tuan Fu.
Kamu siapa? Tuan Fu, saya Shi Yanyan dari grup Fu. Saya dipromosikan dan bulan depan jadi sekretaris Anda. Ja, die Kuma Pegawai rendahan, ya? Manchu Kakakaparku. Kenal dia dari mana? Kamu sebenarnya mau ngomong apa sih? Tuan Fu, dengar. Kakak saya bekerja keras di kota untuk mencari uang. Ho Mansu keras kepala mau melahirkan di kota, tapi kakak jadi dia panggil kakinya datang ke rumah kami untuk menipu. Mereka hanya ingin menipu kami agar melahirkan di kota. Benar dia serakadan tidak tahu terima kasih. Sejak dia hamil, setiap hari dia minta makan 1 telur ayam. Dia sudah makan Lebih dari 200 telur untuk menambah gizi si bayi, tapi menurutku, itu karena dia sendiri yang rakus. Jangan bicara lagi. Ditambah dia lagi, sengaja ke rumah kami berpura-pura jadi orang kaya, menjijikan. Tuan Fu jangan sampai tertipu. Kamu bilang mereka berdua menipuku? Benar, mereka bahkan mengaku-ngaku sebagai orang dari grup Huo, padahal lihat saja diri mereka. Siapa bilang mereka berdua menipuku? Kami punya saksi yang bisa membuktikan. Tuan Fu, memang ada laporan bahwa seseorang diduga menggunakan uang palsu dan emas palsu untuk menipu. Karena barang bukti rusak, saya meminta rekan di kantor menghubungi staf bank untuk verifikasi langsung. Nggak usah cari ahli, katanya mau cari Tuan Fu jadi penjamin, kan? Tuan Fu sekarang ada di sini. Kenapa nggak biarkan tanya? Berani nggak minta langsung ke Tuan Fu? Kakakku baru saja balik ke... Tolong bantu dia jadi penjamin. Kamu beneran bilang? Manchu. Kamu dan kakakmu beneran kenal sama dia? Kenal atau nggak kenal sih? Menurutku, dia cuma lagi pamer di situ. Aku kasih tahu kamu, jangan coba-coba main mata di sini. Dia you Tuan Fu, bahkan kalau kamu telanjang di depannya, dia tetap nggak akan peduli. Jangan sok-sok keren kamu. Kenapa aku nggak sadar kamu sekurang ajar ini? Berani mentiku Tuan Fu. Aku kasih tahu, berhenti mimpi. Tuan Fu nggak mungkin jadi penjamin kakakmu. Tuan Fu, Anda yakin mau jadi penjamin mereka? Saya mau jadi penjamin. APA? Yanyan, ada apa? Sekarang, kamu masih ada masalah? Masalahnya besar, tak kusangka kalian begitu licik. Bahkan bisa menipu Tuan Fu. Selama aku ada, aku tidak akan membiarkan rencana kalian berhasil. Terserah kamu. Tuan Fu, jangan tertipu. Mereka tadi menyamar jadi Anda. Menyamar jadi... Tuh, ada yang menyamar jadi Anda untuk menelepon mereka, sekadar pamer dan cari muka. Tuan Fu, tenang. Saya sudah memaki orang di telepon tadi. Ternyata orang itu kamu? Iya, itu saya. Tuan Fu, tenang saja. Saya pasti sisha kepada Anda. Rela berkorban apapun untuk Anda. Tuan Fu lahatlah demi membela Anda Yanyan sangat bersemangat. Kamu harus memberinya hadiah. Pasti harus kasih hadiah. Baik, baik, baik. Aku beri kamu hadiah, mulai sekarang selamanya. Jangan pernah lagi datang bekerja di perusahaanku. Aku beri kamu hadiah. Jangan pernah lagi bekerja di perusahaanku. Kenapa, Tuan Fu? Apakah, Tuan Fu, mereka satu adalah penipu? Wanita yang hancur oleh kakakku. Jangan bingung dulu. Tutup mulut bau kamu. Aku kasih tahu kalian, di sini nggak ada yang berhak menghina orang yang aku suka. Apa? Kamu suka dia? Dia itu sudah menikah dan lagi hamil. Walaupun cerai dari kakakku, tetap barang bekas. Kamu secemerlang ini, gimana bisa suka sama dia? Kecemerlanganku? Dia gak ada apa-apanya dibandingkan dengan Manchu, lulusan jurusan keuangan Cambridge. Dengan kemampuannya dan statusnya. Di Hai Cheng, gak ada yang bisa menyamai dia. Dia memang putri keluarga Huo. Kalau Manchu adalah putri keluarga Huo. Berarti dia, Ya, kamu benar. Dia adalah ketua grup Huo, Huo Jinghuai. Perkiraan aset hampir 1.000 miliar. Bahkan laba bersih perusahaan setiap tahun mencapai 3 miliar. Menduduki peringkat pertama pembayar pajak di Hai Cheng. Gak mungkin. Kalau dia ketua grup Huo, kenapa saat cek badan hukum grup Huo, namanya tidak ada? Kenapa tak ada namanya? Ketua Huo beberapa tahun lalu ekspansi grup Huo ke pasar luar negeri. Tinggal beberapa pemegang saham yang masih jadi perwakilan di sini. Ini info yang kamu nggak tahu ya? Jadi yang tadi telepon itu? Benar dari Anda? Ini, APA sesuatu ini. Manchu sama Liang Chen kan sebentar lagi cerai. Orang kayak gitu, sama keluarga kita masih ada hubungan apa coba? kalau Manchu beneran putri besar grup Huo, berarti aku. Kamu hampir jadi menantu keluarga Huo loh.
Bayangin anak kita jadi menantu keluarga Huo, gimana jadinya? Menshu itu satu-satunya putri keluarga Huo. Bagaimana menurutmu? Putri Huo, tidak mungkin. Kalau dia putri keluarga Huo, kenapa dia mau susah payah bersama kakakku? Kapten, orang dari bank sudah datang. Manajer dari bank terbesar di Haicheng Sengaja mengundangnya ke untuk melakukan verifikasi di tempat. Rekan petugas hukum, Saya berani yamin. uang dan emas yang terbakar ini semuanya asli. ditaksir secara Setidaknya kerugian mencapai puluhan juta. Jumlah pastinya masih perlu saya bawa kembali ke bank untuk analisis dan perhitungan. Baik, terima kasih atas bantuan. Kalau bukan karena keluarga Xie membuat kekacauan, uang ini pasti milik mereka. Katanya menantu perempuan mereka nggak beruntung. Menurutku, mereka keluarga Xie memang nggak punya rezeki jadi kaya raya. Sekarang lihat sendiri, puluhan juta yang datang hilang begitu saja. Gagal total. Petugas penegak hukum, masalahnya sudah kami selidiki, harap Anda dapat menghukum sesuai hukum. Tenang saja, tindakan merusak uang kertas, seperti membakar, merobek, atau memotong, yang merusak keutuhannya, sudah termasuk tindakan kriminal. Saya salah. Saya benar-benar tidak tahu kalau uang itu asli. Bro. Tolong selamatkan aku, kakak ipar. Kakak ipar, kamu adalah iparku. Aku tidak akan melakukan ini lagi. Tolong maafkan aku. Aku pernah memberimu kesempatan. Kamu memprovokasi, membalikkan fakta. Sekarang aku akan membuatmu bertanggung jawab pidana. Aku akan meminta pertanggungjawaban atas kerusakan yang kamu tunggu saja. Habiskan sisa hidupmu di penjara. Bawa pergi. Ipar. Cepat kembali. Kembali. Hal yang terjadi hari ini, terima kasih. Apa yang kulakukan sudah seharusnya. Ngomong-ngomong, nanti aku suruh sekretarisku kirimkan beberapa teripang dan sarang burung buat kesehatanmu. Nggak usah, deh. Yang kamu butuhin sekarang nutrisi. Jangan sungkan. betul banget. Kamu tuh. Jangan sungkan sama dia. Istri sendiri lagi hamil, makan beberapa telur aja kok mesti dibahas segala. Sekarang nih, malah dia nggak tertarik lagi sama telur-telurmu. Sekarang saya punya salju burung dan teripang. Nona besar Huo cantik dan baik hati, sama sekali tidak sombong. Sayangnya ya, dapat keluarga mertua seperti ini. Ayah, Paman. saya harus ke rumah sakit, jadi saya pergi. Menshu, jangan pergi. Minggir. Tidak bisa lihat, saya sudah sakit. Maafkan saya. Janji tidak akan pernah. Sampai sekarang masih belum belajar menghormati. Janji-janji kamu di depan Manshu itu artinya apa? Hubungi Penggakara. Butte draft perjanjian cerai. Baik. Masih kepikiran tentang apa yang baru saja. Aku merasa diriku yang dulu agak konyol. Mencintai seseorang itu tidak salah. Hanya saja sayangnya, orang yang kamu cintai tidak pantas. Semuanya sudah berlalu. Namanya juga manusia, harus belajar melihat ke depan. Grup ini kekurangan ketua dalam negeri. Tubuhmu pulih. Kembalilah. Tapi, aku pergi begitu lama. Dengan pendidikanmu, Dan bakatmu. selama kamu ingin kembali, direksi perusahaan pasti akan sepenuh hati setuju. Biar aku pikirkan lagi. Tidak perlu buru-buru. Yang paling penting sekarang adalah memulihkan kesehatanmu. Oke. Bro. Aku. Perutku. Perutku sakit sekali. Cepat ke rumah sakit, cepat. Menshu tidak bisa pergi begitu saja. Menshu masih mencintaiku. Aku tak bisa biarkan dia pergi. Aku harus mencarinya. Aku harus mencarinya, aku. Kamu mau kemana? Aduh, Urusan pasangan muda itu, jangan ikut campur. itu anakku. Kenapa aku tidak boleh urus? Kamu. Huo Manshu berani memasukkan anakku perempuan ke penjara. Sekarang dia masih mau terus Mimpi saja. Hal hari ini, Aku tidak akan selesai dengan aku akan buat perhitungan.
Kamu kesini mau apa? Aku suami Menshu. Dia melahirkan, aku harus temani. Adikku sudah bicara dengan sangat jelas. Dia akan segera cerai denganmu. Keluarga dari Kakaknya Huo Menshu. Selamat, bayi perempuan. Direktur Huo. Anak ini wajahnya mirip sekali dengan nona besar. Nanti, Dia akan jadi putri kecil keluarga Huo kita. Sialan, aku tahu dia tidak bisa melahirkan anak laki-laki. maaf, benar-benar maaf. Doctor. Adik saya, apa yang terjadi? Dokter. Tolong selamatkan dia. Tidak peduli biaya. Mengerti? Jangan panik, jangan panik. Nyonya Huo dan bayinya selamat. Tidak apa-apa. Perawat kami salah bicara. Yang lahir bukan bayi perempuan. Tapi seorang bayi laki-laki. Kok kamu sempat datang ke sini? Aku mau lihat kamu dan bayinya. Sudah tidur belum? Lihat deh, benar-benar Tuan Fu. Tuan Fu terlihat lembut banget, tapi aku dengar wanita sudah punya suami. Bisa tidak malu mendekati Terus-terusan tak ada kejelasan seperti ini. Kami pergi duluan. Kamu seperti ini. bisa buat orang salah paham. Gak apa-apa. Biar aja mereka salah paham. Yannan. Aku melalui pernikahan yang gagal. Aku gak punya pikiran untuk hal lain. Saya tahu. Tapi aku bisa menunggumu. Oh iya, aku dengar, kamu berencana jadi ketua direksi grup Ho untuk wilayah dalam negeri. Hari ini aku datang khusus untuk mengucapkan selamat padamu. Dulu demi cinta, mengabaikan segalanya. Semua hal kuserahkan pada kakakku. Tapi hasilnya, aku tidak akan begitu lagi. Sekarang. Sudah waktunya untuk pulang. Selamat datang kembali, Nona Besar. Manggil, Jarangon. Karena, Nona besar. Silakan duduk. grup di dalam negeri biasanya tanpa pemimpin. Kali ini Nona Besar kembali. Akhirnya ada harapan. Nona Besar adalah Lulusan terbaik ekonomi. Direktur berharap Nona besar mengambil alih perusahaan. Tetap sangat menantikan. Tidak tahu apakah Nona Besar. Benar-benar. Sudah siap. Saya memutuskan. Pergi ke luar negeri mengurus semuanya. mulai sekarang, Urusan perusahaan dalam negeri. Saya serahkan kepada adik. kakak. Kenapa kamu nggak diskusi sama aku? Nggak mau ambil alih grup. Mau menikah dengan Xie Liang Chen. Manchu, Kamu. Dulu aku masih muda dan bodoh. Maaf membuat para direktur tertawa. Mulai sekarang, aku akan bersama para direktur menciptakan nilai untuk grup ini. Besok nggak usah masuk kerja. Pergi ke bagian keuangan untuk menyelesaikan. Presiden Yo. Pak Yo, halo. Kalian sudah dengar belum? Istrinya itu putri dari keluarga besar Ho. Mantan istri. Mereka sekarang lagi urus cerai kok. Dulu dia jadi supervisor karena istrinya kenal bos kita. Sayang banget, ada orang yang nggak tahu bersyukur. Istri sebaik itu aja nggak bisa dipertahankan. Sayang, aku pulang. Ini, ganti sepatu dulu. Aroma apa ini? Harum sekali. Cepat cuci tangan dan makan, aku masak ikan asam manis. Benarkah? Cepat dong. Coba tes dulu suhu airnya, ya. Gimana?
Suhunya pas kok. Manchu. Apa itu Menshu? Wanita itu mau cerai. Kenapa bahas dia? Bu, NK. Bu, mau kasih kabar baik. Putri kepala desa masih ingat kamu. Kapan ada waktu, coba ketemu sama dia, makan bareng. Bu. Aku sama Mansu punya anak. Aku nggak akan setuju buat cerai sama dia. Dasar anak bandel. Menurut laporan kami, Grup Huo mengadakan rapat dewan, putri besar keluarga Huo. sudah kembali ke grup. Wanita ini membuat putri saya menderita. Sekarang masih mau pakai gadis tidak berharga itu untuk mengincar putra saya. Tunggu saja aku. Tuan muda kecil, lapar ya? Kamu kok berani membanting bara? Siorang Luka Castle makan APA? Kenapa kamu nggak masuk akal? Aku memang nggak mau masuk, kalian cuma mengandalkan kekuasaan. Pulang Danbury Tahu Homenshu. Dia punya sedikit uang, nggak istimewa. Anakku itu lulusan top. Kalau nikah sama anakku, itu keberuntungan terbesar. Oh, Ternyata kamu ini ibunya mantan suamimu. Urusan nona besar. Aku nggak tahu. Kalau ada urusan, tanya ke nona besar. Kalau kamu nggak jelasin semuanya hari ini, jangan harap bisa pergi. Jelas-jelas itu dia. Dia sendiri yang nggak tahu malu. Hamil besar, masih goda laki-laki lain. Sekarang tahan anakku biar nggak cerai. Maksudnya apa? setahu aku. Nona besar bukan seperti itu. Keluargamu. Keluarga kami sudah kasih makan minum terbaik buat Huamanchu. Dia sendiri nggak pernah puas. Sampai anakku dia jebloskan ke penjara. Dia gadis kaya raya. Kamu benar-benar gak masuk akal. Pembantu bau. Mau lari kemana? Mobil. Mobil apa maksudmu? Aku kasih tahu. Telepon Huamanchu. Suruh jelaskan semuanya. Kamu gak bakal kemana-mana. Mobil. Anak kecil. Itu akibat kebodohan Huamanchu. Dia pantas menerimanya. Anak kecil ini yang jadi korban. Siapa? Lepaskan aku. Ini aku. Manchu. Aku sangat merindukanmu. Pulanglah, hidup baik lagi. Kamu datang lagi buat apa? Manchu. Kita rujuk saja, ya? Gimana? Tidak mau. Manchu, jangan sekejam ini. Kamu juga nggak mau kan anak kita lahir tanpa ayah? Anakku nggak butuh kamu. Apa maksudmu? Memberinya pendidikan terbaik. Lingkungan terbaik. Tapi kamu, apa yang bisa diberikan? Apa mengajarinya bersikap perhitungan sejak kecil? Mengajarinya untuk tidak. Manchu, jangan tidak masuk akal. Kondisi keluarga tidak bagus. Tidak bisa dibanding keluargamu. Kurang sopan santun dan tidak uang dua hal berbeda. Dulu aku bodoh. Aku terima konsekuensinya. Tapi aku tidak mau anakku menanggung akibat dari kebodohanku. Siapa yang menelepon? Kamu buru-buru angkat telepon. Apakah itu dari Fuyanan? Aku berhubungan dengan siapa bukan urusan. Aku akan minta pengacara kirimkan perjanjian cerai. Jangan pergi. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Fuyanan, kamu. Manchu. Kamu baik-baik saja kan? Aku baik-baik saja. Tuan Fu. Dengan statusmu. Tidak seharusnya mengambil sepatu bekas saya, bukan? Xiao Yongchen. Aku peringatkan kamu, Manchu tidak boleh bersamamu. Hanya karena masa lalunya, itu bukan berarti kesalahannya. Kalau kamu terus ganggu dia, aku pasti nggak akan tinggal diam sama kamu. Huo Manchu. Dengar baik-baik. Aku nggak mungkin cerai sama kamu.
tadi itu. Terima kasih. Nggak apa-apa. Sudah seharusnya. Kenapa kamu selalu bilang, itu memang seharusnya? Untuk orang yang kita suka, melakukan apapun memang seharusnya. Bibi Zhang, Ada apa? Nona, ada masalah besar. apa maksudmu? Kak, bagaimana anaknya? Manchu Jangon panik dulu. Anak sudah dibawa ke unit gawat darurat. Kenapa bisa begini? Nona besar, sudah menyelidikinya. Ulah ibunya Xie Liangchen. Tidak terpikirkan, kenapa orang bisa seburuk itu. Apa? Dulu, karena ayahnya Xie Liangchen. Aku tidak mau masalahkan keluarganya. Tidak terduga. Manchu. Berani menyakiti anakku. Siapapun itu. Aku pasti akan membuatnya membayar harganya. Hubungi pengacara. Segera tuntut Ibu Xie Liangchen. Tuduhan cedera sengaja. Baik Nona besar, akan segera saya urus. Kita rakyat biasa hari ini benar-benar senang. Benar-benar senang, kita rakyat biasa hari ini benar-benar senang. Anak perempuanku masuk penjara. Anak mau cerai. Kamu kok masih bisa ketawa sih? Kamu nggak ngerti apa-apa. Huo Mansu mau cerai, bagus, tapi dia nggak bisa lupain anak kita. Nggak mau lepas. Tapi, aku nggak akan pernah setuju orang yang nyakitin anak cewekku tetap ada di keluarga kita. Makanya, tahan pembantu keluarga Huo. Aku cegat dia. Aduh, kamu sigit pembantu mereka buat APA. Tentu saja suruh pembantu keluarga Huo untuk memberitahu Huo Manchu supaya jangan lagi mengganggu anak kita. Dia pikir hanya dengan memblokir nomorku, aku nggak bisa menemukannya, mimpi aja. Kamu belum tahu, kan? Anak kecil lucu lahir dari Huo Manchu. Hari ini kecelakaan mobil. Menurutku itu pantas untuknya. Apa yang kamu bilang? Anak itu kena masalah? Apa ada hubungannya sama kamu? Jawab dong, kenapa malah marah-marah? Ada hubungannya sama aku. Kenapa? Huo Manchu berani menggugat aku? Aku kasih tahu kamu. Keluarga kita nggak baik. Huo Manchu jangan harap hidup enak. Hei, dengar nggak? Ada orang? Coba lihat. Huo Manchu sekarang balik minta maaf sama kita. Kan? Cepat, coba lihat sana. Ada orang nggak? Ada orang di sana? Kamu siapa? Permisi. Anda Ibu Sao Lijuan? Saya. Saya tahu. Kamu dikirim oleh Huo Manchu, kan? Dia, Huo Manchu, pertama minta cerai dengan anak saya. Meski dia mau balikan sekarang, keluarga kami tidak akan menerimanya lagi. Untuk urusan Nona Huo Manchu. Ini surat panggilan. Semoga Anda hadir tepat waktu di pengadilan. Surat panggilan apa? Petugas pengadilan dari pengadilan kota. Baru saja. Pengacara Bu Huo Manchu telah mengajukan gugatan ke pengadilan kami. Bu Huo Manchu menuduh Anda melakukan kekerasan dan menyebarkan fitnah terang-terangan. Surat panggilan sudah disampaikan. Saya tidak akan mengganggu lagi. Apa yang aku bilang tadi? Kok kamu bisa sebodoh itu? Pengasuhnya nggak nahan kereta bayi. Hubungannya apa sama aku? Lagian, itu bayi lucu. Hor Manchu nggak perlu setegang itu. Aku tuh bagaimanapun juga ibu mertuanya. Kenapa dia tega aku? Kamu tuh sampai sekarang nggak sadar salahnya. Kamu tahu nggak, kalau sampai ke pengadilan, kamu mungkin bakal kena nasib kayak Yanyan, masuk penjara. Aku nggak mau masuk penjara. Aku nggak boleh masuk penjara. Sekarang bakal cari hormat. Kamu. Orang tua. Kenapa? Jangan nyakitin aku. Orang tua, jangan nakut aku. Ayah, anak. Cepat bawa ayahmu ke rumah sakit. Cepatlah. Baik, kita pergi sekarang. Ayo, ayah.
Bagaimana anak saya? Lukanya terlalu parah. Masih ada harapan penyembuhan. Dara anak golongan RH negatif terlalulanka. Persediaan darah di rumah sakit. Takutnya tidak cukup untuk operasi selesai. Kalau kita kirim dari kota lain. Takutnya tidak akan keburu. Ayah anak itu golongan darah RH negatif. Saya akan segera... Jika ayah anak itu datang ke rumah sakit dan mendonorkan darah, kemungkinan anak itu melewati operasi dengan selamat masih besar. Cepat hubungi sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Bu, kenapa ayah tiba-tiba pingsan? Lagi pula, kenapa aku lihat ada surat panggilan pengadilan di rumah? Sebenarnya ada apa sih? Ini semua gara-gara Hulmanshu, pembawa sial. Dia gak puas masukkan adikmu ke penjara. Sekarang dia Nuntut aku dan ayah kamu karena menyiksa dia. Kamu bilang, kok hatinya bisa sekejam itu, ya? Wanita itu. Pasti dia telepon anakku. Nah, jangan angkat. Dia masih punya muka telepon. Bu, aku harus tanya dia kenapa gugat mama dan papa. Dia. Apa lagi alasannya? Pasti dia ada orang lain di luar sana. Gak mau bikin keluarga kita bahagia, kan? NK, papa sekarang aja udah begini, jangan buang waktu sama dia lagi. Segera bawa ayahmu ke rumah sakit. Cepat. bawa lebih cepat. Jangan panik dulu. Aku dan Yanan akan cari cara lain. Aku ikut kali. Tidak, Manchu. Aku dan Pak Huo pergi. Kamu di sini temani anak-anak. Baiklah. Dokter. Dokter, perawat, cepat. Dokter, tolong. Barusan sepertinya Mantan suami Putri Sulung Huo. Apa kamu nggak salah lihat? Nggak mungkin. Perceraian Putri Sulung keluarga Huo viral. aku yakin sekali mantan suami Putri Sulung keluarga Ada di kamar 402. Dokter, Gimana kondisi ayah saya? pasien terkejut, pingsan sementara. Tidak ada masalah serius. hanya perlu istirahat. Sebentar lagi keluar dari rumah. Terima kasih, dokter. Tidak apa-apa, jaga baik-baik. Ayahmu tidak apa-apa, jadi aku sudah tenang. NK aku akan ambil Aaron Takayama. Kamu temani ayah di sini. Baik. Mama, cepat sekali kembali. Xie Liang Chen. Manchu. Masih punya muka datang ke sini? Lihatlah keadaan ayahku sekarang. Manchu, kita pernah jadi suami istri. Perlukah bertindak sekejam ini? Kamu, Xie Liang Chen, ada urusan, cepat ikut aku pergi. Hol Manchu. Aku dulu selalu pikir kamu hanya menyalahkanku karena tidak merawatmu dengan baik. Tapi aku tidak menyangka hatimu begitu kejam. Ayahku di rumah sakit, tapi kamu bahkan tidak menanyakan kabarnya. Hatimu terbuat dari batu? Ayahmu hanya pingsan, tapi apakah Ayahku memperlakukanmu dengan baik, kamu tidak seharusnya begitu padanya. Jangan lupa, kita berdua masih suami istri. Dia masih ayahmu. Sepertinya aku mengerti. Fuyanan, kan? Aku tidak menyangka kamu begitu cepat berpaling. Ya, dia memang lebih kaya dariku, tapi itu kan tidak penting. Aku ini ayah dari anak itu. Huo Manchu? Kenapa aku tidak menyadari? Kamu orang yang begitu munafik. Kamu masih berani bicara soal anak? Waktu kita tidak banyak lagi. Kamu tahu tidak kalau anakmu sekarang sedang? Kamu tahu anak kamu sedang? Sedang apa? Homansu, kamu teriak apa di sini? Gak lihat bapaknya Liang Chen masih terbaring? Kamu gak punya hati? Aku nggak mau bicara sekarang. Surat panggilan pengadilan sudah kamu terima. Kita bertemu. Kenapa kamu bicara gitu ke ibuku? Meski salah, dia tetap lebih tua darimu. Orang yang lebih tua dariku? Dia nggak pantas. Kamu tahu nggak dia sudah melakukan apa? Aku capek-capek berjuang ini untuk siapa? Aku cuma mau kalian hidup lebih baik. Sekarang, setelah punya uang, lupa daratan. Terus-menerus menyalahkanku. Aku nggak mau hidup lagi. Bu, jangan begini. Bicarakan masalahnya dengan baik. Biarin aja dia nangis. Ayo cepat ikut aku. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Yang paling aku sesali adalah menikah denganmu.
Aku tidak mau buang waktu bicara. Sekarang harus ikut aku pergi. Dasar pembawa sial. Kamu kirim anak perempuanku ke tempat itu tanpa... Di depan mataku. Kamu mau bawa pergi anak laki-laki? Aku. Hari ini aku akan menghajarmu sampai mati. Apa hakmu pukul aku? Selama masih jadi menantu keluarga Xie, aku punya hak untuk menghajarmu. Sial Liang Che, kamu diam saat ibumu merendahkan aku? Anakku. Mana ada menantu yang gak pernah dimarahi? Kamu lupa betapa genitnya dia di depan tuh. Kelakuannya bikin geleng-geleng kepala. Aku lihat dia hampir nempel terus sama orang itu. Perempuan seperti ini, kalau gak menghajarnya baik, di masa depan, mungkin dia sudah membuatmu malu berkali-kali. Darahnya hampir habis. Hubungi keluarga pasien. Baik, saya akan segera. Ini panggilan dari ruang gawat darurat. Beri telepon padaku. Berikan telepon itu padaku. Tidak. Jangan tutup. Xie Liang Chen, kamu pasti akan menyesal. Pasti. Anak saya akan menyesal. Saya beritahu kamu. Kamu yang harus menyesal. Kepala desa sudah setuju mengenalkan putrinya pada anak saya. Kalau kamu punya akal sehat, jangan terus ganggu anak saya. Anakmu mau sama siapa, bukan urusan saya. Nah, kamu dengar itu, kan? Dia sudah tidak peduli sama kamu. Kenapa kamu harus ngotot tergantung di pohon ini? Lagi pula, dia malah mau gugat aku. Tenang saja. Aku akan buat dia cabut gugatan itu. Huo Manshu. Aku benar-benar gak nyangka kamu bisa berubah seperti ini. Karena aku suamimu. Aku gak akan meninggalkanmu. Kamu cuma perlu minta maaf ke ibu. Kamu perlu setuju mencabut gugatan. Aku akan hidup baik-baik dengan kamu. Bertemu anakku, itu adalah keberuntungan besar dalam hidupmu. Aku pikir, kamu harus panggil aku, ibu. Kamu boleh saja kurang dewasa, tapi demi anakku, aku bisa abaikan masalah kecil ini. Tapi kamu harus mencabut gugatan itu. Aku bisa mempertimbangkannya. Kamu bisa terus jadi menantu keluarga Xie. Aku kasih tahu. Sampai aku mati pun. Aku tetap akan menuntut kamu. Kamu, perempuan kecil ini. Apa kurangnya kamu menyakiti keluargaku? Kenapa hatimu kejam? Kamu hampir bunuh anakku. Kenapa aku harus berbaik hati padamu? Bilang apa? Anakmu sekarang di ruang gawat darurat. Dia menunggu kamu untuk donor darah. Semua ini gara-gara ibumu, nak. Dia membohongimu. Bayi baru lahir tidak bisa melompat atau berlari. Apa yang bisa terjadi? Kamu tahu apa yang mungkin terjadi? Apa yang aku tahu? Sejak bayi lahir, kamu tidak pernah biarkan kami melihatnya. Aku tidak pernah melihatnya. Jangan asal bicara di sini. Aku asal bicara atau tidak, semuanya tertulis jelas di gugatan. Nak, semua ini hanyalah kebohongannya padamu. Nggak ada yang bisa Bu. Berikan aku surat gugatan itu. Kamu lebih percaya pada wanita jahat itu daripada percaya padaku. Apa kamu lupa dia yang membuat keluarga kita sengsara? Adikmu itu dia sendiri yang memasukkannya ke dalam sana. Polisi bilang, setidaknya harus tinggal di dalam selama 10 tahun. Berikan aku surat gugatan itu. Penganiayaan dengan sengaja. Bukannya kamu bilang dia menggugat? Karena kamu dan ayahku menyiksanya? Aku. Pagi ini ibumu memancing konflik dengan Tante Zhang hingga kereta bayi anak itu jatuh ke jalan. Tante Zhang punya beberapa kesempatan menyelamatkan anak itu, tapi dihalangi oleh ibumu. Lebih parah, setelah kejadian itu, sampai sekarang, belum tanya soal anak. Nah, jangan dengarkan dia. Dia asal bicara. Aku bohong sama kamu? Ikut aku ke ruang gawat darurat, akan tahu semuanya. Anak terbaring di ruang gawat darurat. Butuh donor darahmu sekarang. Nah, kamu nggak boleh pergi sama dia. Kalau kamu pergi, aku nggak tahu apa yang akan dia lakukan pada aku dan ayah. Mau ngapain lagi? Ayo pergi. Aku ikut sama kamu. Ayo kita pergi. Ah, Pak Tua, jangan bikin aku takut. Nggak boleh kenapa-kenapa lagi. Anak perempuan sudah dikirim ke sana.
Anak laki-laki juga dibohongi si imut itu. Kalau kamu kenapa-kenapa, aku juga nggak mau hidup. Bu, gimana keadaan ayah? Dasar nggak tahu diri. Pawas saya pergi. Sekarang balik lagi, pura-pura peduli sama ayahmu. Udah pergi, biar ayahmu mati. Bu, Ini ruang perawatan, dilarang berisik. suster, tolong periksa ayah saya. Kondisi pasien tidak parah, tapi terus awasi. Kalau ada masalah, segera hubungi kami. Segera hubungi kami. Ayah nggak apa-apa. Ayo pergi. Nak, kamu nggak boleh pergi. Suster juga bilang, ayahmu nggak bisa ditinggal sendirian begini. Saya mau tanya, di ruang IGD sekarang, ada anak kecil yang sedang dalam proses penyelamatan nggak? Saya di ruang perawatan biasa, yang lain nggak tahu. Nah, lihatlah. Aku bilang kamu kena tipu, kalau kejadian besar seperti darurat, rumah sakit tahu. Dia di kamar rawat biasa. Dia tidak tahu tentang ruang gawat. Jangan omong kosong. Pasti kamu menyuap orang rumah sakit kerja sama dengan mereka. Kamu kan kaya, menyuap perawat itu gampang banget. Itu kan bukan hal yang sulit. Anak Xie Liang Chen tidak apa-apa. Untuk apa aku menipu? Kenapa alasannya? Kamu ingin keluarga kami susah. Kamu bilang kamu menyuap perawat rumah sakit. Untuk memanfaatkan saat anakku tidak ada lalu berbuat sesuatu. Jangan asal fitnah. Nah, kamu masih belum mengerti? Si kecil yang manis. Dia masukkan adikmu ke penjara, mencoba mencelakai ayahmu, menjebakku, dan menghancurkan keluarga kita. Membuat keluarga hancur berantakan. Membuat kamu tidak punya keluarga. Aku tidak punya waktu lagi untuk berdebat sama kamu. Ayo, kita cepat pergi. Ho Manchu, ayah masih terbaring di rumah sakit. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Demi menghancurkan keluarga kami. Kamu berani bohong soal hidup matinya seorang anak. Aku tidak bohong. Yang berbohong ibu. Nah, kamu dengarkan? Masih memprovokasi kamu. Kalau bukan karena dia, kenapa ayahmu terbaring di sini? Pikirkan, sejak bertemu ayahmu, pernahkah dia menunjukkan kepedulian? Dia jelas-jelas ingin ayahmu tidak bisa bangun lagi. Sebelum cerai, masih menantu keluarga Xie. Ayahku sedang koma. Sekarang istriku, punya kewajiban dan tanggung jawab merawatnya di sini. Bukan cuma merawat, kamu harus sujud dan meminta maaf pada ayahmu. Lupakan saja. Tidak akan sujud, tinggal di sini. Manchu, kenapa kamu seperti ini? Dulu kamu berbakti, perhatian pada keluarga. Kemana dirimu yang dulu? Apakah Fuyanan yang membuatmu seperti ini? Buang pikiran picikmu. Fuyanan jauh lebih baik darimu. Kalau kamu menolak, aku akan minta rumah sakit memaksa donor darah. Sekarang kamu istriku, kamu tidak boleh pergi kemana-mana. Belum hubungi keluarga pasien? Keluarga pasien tidak menjawab. Lanjut quand manque du Amerika. Kita harus segera menemukan donor darah. Kalau tidak, tidak. Baik. Kembalikan ponselku. Mau telepon? Bully. Bersujud minta maaf pada ayahku dulu. Tidak salah kan? Dia yang menyebabkan ayahmu begini. Kalau bukan karena merasa bersalah, mana mungkin dia mau bersujud minta maaf pada ayahmu. Sekarang kamu bisa kembalikan ponselku kan? Kalau mau telepon, boleh. Tapi kamu harus cabut gugatan dulu. Kamu, NK Laihata, dia masih ingin menjatuhkan aku. tenang saja, aku pasti akan membuatmu mati dengan tidak baik. Demi Fuyanan, kamu tidak hanya menceraikan aku, tapi berusaha mencelakai keluargaku. Apa yang dimiliki Fuyanan? Selain uang, apa yang dia punya? Dia mencintaimu sepertiku? Xie Liang Chen, kamu tidak pantas bicara tentang cinta. Berlutut dan minta maaf pada ibuku. Cabut gugatannya. Dalam mimpi saja. Minta maaf. Ah, Minta maaf padaku. Minta maaf. Minta maaf padaku.
Belum hubungi keluarga pasien, Keluarga pasien tidak pernah mengangkat telepon. pasien tidak dapat diselamatkan. Urus jenazah pasien dulu. Aku yang akan hubungi keluarga Pasien kecil meninggal tanpa sempat ayahnya untuk terakhir kalinya. Ayahnya sudah pasti sangat sedih. Minta maaf. ponsel. Berikan telepon itu padaku. Jangan biarkan dia angkat, ini telepon dari Kamu. Telepon ini harus kamu angkat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Halo, Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. mayat anak itu. Dibawa ke kamar mayat. Segera ke kamar mayat untuk urus administrasi. Anak? Anak siapa? Tentu saja anak Anda. Kalian para orang tua. Kenapa bisa begitu tidak bertanggung jawab? Anak kalian terus dirawat di ruang gawat darurat. Tapi sebagai keluarga, kalian sama sekali tidak muncul. Bahkan perpisahan terakhir pun kalian lewatkan. anakku. Anakku. NAK. Bu. Sebenarnya apa yang terjadi? Nah, asterisk nah, belum paham? Itu rencana Hormenshu. Keluarganya kaya, cara licik apapun mungkin Siapa yang tidak bisa mereka suap? Ini jelas jebakan. Dia mau menjebak dan menuntutku. Dia ingin kamu kehilangan ibu. Kamu menghancurkan anakku. Aku ingin kamu mati bersamaku. Aku ingin kamu dan anakku ikut mati. Lihat ya. Dia tidak ingin. Cepat bantu aku. Lepaskan. Lepaskan. Nah, jangan-jangan dia. Ternyata pura-pura mati. Nah, lihat, dulu dia pura-pura mati pakai anaknya untuk menipu, bikin kamu luluh. Sekarang dia sendiri pura-pura mati, jangan luluh kali ini. Bu, soal hidup mati anak itu nggak boleh dibuat mainan. Aku bakal telepon dokter sekarang, tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dokter Liu, masalah, pasien 302 mengalami pendarahan. Ayo, cepat. Mereka keluarga Hua ITU. Orang yang baru saja menelepon, mereka yang menyuap dan menipu kamu lewat telepon. Untung saja kamu dengarkan aku dan tidak pergi dengan Huo Manshu. Kalau kamu pergi, apa yang keluarga Huo lakukan diam-diam pada ayahmu? Bagaimana Manshu bisa berubah? Jadi seperti ini sekarang. Lepakin urusan ITU dulu. Sekarang, suruh dia menulis surat jaminan. Bilang bahwa dia tidak akan lagi Selain itu, dia tidak akan menggugat siapapun dari keluarga kita nanti. Nah, kamu tidak boleh terlalu lunak lagi. Kalau dia benar-benar menggugatku, kamu tidak akan punya ibu lagi. baik. Tuan Huo. Sudah cari di tempat lain, tinggal ruangan ini saja. Manshu masih belum mengangkat. Manshu peduli pada anak itu. Seharusnya dia, kalau anak hilang, Tuan Muda Fu dan Jangan khawatir. satu ruangan lagi belum diperiksa. Mungkin Nona Besar Huo ada di dalam. NAK. Aku keluar untuk hadang mereka. Kamu jaga dia, baik-baik. Mau apa? Kenapa kamu di sini? Masih punya muka tanya aku? Huo Manshu bikin ayahku marah sampai masuk rumah sakit. Apa yang kamu lakukan sudah ketahuan. Jangan pura-pura memfitnah. Sekarang minggir, kami ada urusan lain. Lekukin APA, tunjukkan buktinya. Kamu nggak masuk akal. Aku bilang, kalau nggak ada bukti, jangan ribut. Ayahku butuh istirahat. Kalau sesuatu terjadi pada ayahku karena kalian, aku nggak akan diam. Kamu, Tuan Ho. Sekarang bukan waktunya buang waktu dengan mereka. Yang penting sekarang menemukan Manshu, karena keluarga Xie tinggal di... Manshu tidak ada di sini. Ayo kita cari di tempat lain. Ayo pergi. Kakak. Manshu. Kakak. Tolong aku. Kak. Tolong Manshu.
Dengar suara Manshu di dalam. Minger cow. Tidak, ini kamar ayahku yang sakit. Kenapa kalian masuk? Aku dengar suara adikku. Dari dalam ruangan itu, Aku curiga. Apa? Manshu di dalam. kok kalian seenaknya lihat? Rumah sakit ini milik kalian? Lihat orang-orang. Ada yang semena-mena di sini. Kamu orang dari rumah sakit. Aku kasih tahu kamu. Kalau mereka masuk paksa, aku akan cari masalah dengan mereka dan kalian di rumah sakit. Manshu, kamu di dalam gak? Mansiu. Kalau kamu di dalam, jawab aku, Manshu. Tolong aku. Jangan bicara. Lihat kan, kalian salah dengar. Tidak mungkin. Aduh. Ketua Dewan memukul nenek tua macam saya. Jantung tidak kuat kesel ini lihat. Inilah keluarga Ho. Ketua Dewan grupnya. Dia memanfaatkan uangnya dan menindas orang miskin di sini. Sekarang orang kaya. Benar-benar tidak terkendali. Aku dengar. Yang tinggal di dalam itu mantan ayah mertua nona besar keluarga Ho. Keluarga Ho memperlakukan mantan suami. Kejam banget ya. Iya, walaupun aku dengar. Putri sulung keluarga Huo belakangan ribut soal Tapi tetap aja, masa nggak peduli sama nyawa orang sih? Iya, bener banget. Suara dering ponsel ada di dalam, Pak Huo. Kamu ngaco, nggak mungkin aku nggak dengar. Berani masuk ke sana. Hari ini aku bakal pertaruhkan nyawaku ngelawan kalian. Manshu. kamu ini bajingan. Anakku. Tenang, ada kakak di sini. Aku dan Pak Ho. Sudah tahu semuanya. Huo Manshu, kita belum cerai, kamu masih punya malu tidak? Berani-beraninya kamu pukul anak. Kamu tidak pantas bicara sama adikku. Memang aku tidak pantas. Karena aku tidak sebodoh adikmu, siapa yang kamu bilang tidak punya malu? PAK Huo. Adikmu belum cerai sama aku. Dia dekat sama pria lain. Dia mau masukkan ibu ke penjara. Dan memfitnah ibuku lagi. Kalau bukan karena dia. Apakah ayahku akan berbaring di ranjang rumah? Tak sadarkan diri begitu saja? Bilang adikku fitnah keluargamu, adikmu sibuk, aku gak tahu kenapa ayahmu sekarang terbaring begitu. Tapi aku bisa bilang, adikku, dia tidak memfitnah ibumu. Xiao Yangchen. Anakmu sudah meninggal. Dan pembunuh yang menyebabkan anakmu mati adalah ibumu sendiri. Kamu ngomong apa sih? Sekarang anaknya? Masih terbujur di kamar mayat. Ribbit APA. Kamu bilang di kamar mayat, ya langsung di kamar mayat? Semua orang mungkin tidak tahu, Huo Manshu menikah ke keluargaku. Keluargaku selalu menjamunya dengan sangat baik. Tapi dia tetap saja nggak pernah puas. Dia saat itu sedang mengandung anak laki-laki saya. Tapi dia malah menggoda pria lain. Anak saya tidak tega pada anak, tidak ingin bercerai dengannya. Tapi dia justru ingin lepas dari anak saya. Dia berbohong, bilang anaknya meninggal. Dia bahkan menuduh saya. Bahwa sayalah yang membunuh cucu saya. Tidak menyangka ya. Orang kaya segila ini. Aku baru ingat. Belakangan ini di berita, Miss Besar keluarga Ho dan Tuan Fu. memang kelihatan sangat dekat. Nggak tahu diri, demi bercerai, pakai segala cara. Akita semua ingat saja. Mulai kini, semua diinvestasikan grup Fu. Dan grup Ho, kita jangan pakai lagi. Tolong beri jalan. Halo, kepala rumah sakit. Akhirnya bisa menemukan keluarga pasien kalian. Ini adalah surat kematian anak. Dengan surat ini, Kalian bisa mengurus pemakamannya. Apa? Surat kematian? Apa maksudnya? ini adalah anak dari Nyonya, baru saja lahir. Sayang sekali. Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Sekarang kamu masih pikir aku bohong? Apa-apaan kamu gila. Bahkan surat kematian pun, NAK. Jangan percaya sama Marik, surat kematian ini. Pasti palsu. memalsukan surat kematian melanggar hukum. Keluarga kalian begitu kaya. Di kota laut bisa mendominasi segalanya. Apapun melanggar hukum dan etika, pasti bisa. Aku merasa tidak pernah punya salah apapun pada keluarga kalian. Saat hamil dan tinggal di desa, aku tetap membantu pekerjaanmu. Kenapa kamu tega seperti ini?
Mana ada menantu perempuan tidak bekerja, kenapa merasa dirugikan? Kalau kamu benar-benar tulus kepada keluarga kami, kenapa kalian kaya tapi menyembunyikan itu dari kami? Masih menyuruh anakku bekerja untuk mendukungmu. Keluarga kami, aku nggak pakai uang keluargamu, jadi jangan pura-pura kasihan. Kamu mau terus bikin kesalahan sampai kapan sih? Bapak tua, akhirnya kamu sadar juga, kamu hampir bikin aku jantungan. Kamu masih punya muka buat bicara. Aku jadi begini gara-gara siapa? Coba. Pak, kok bisa ngomong gitu sih? Kamu tahu nggak, setelah kamu pingsan, ibu itu khawatir banget sama kamu. Kalau memang bisa, aku lebih pilih. Seumur hidup nggak usah bangun lagi. Dosa besar. Ayah, kok kamu ngomong gitu sih? Ini maksudnya apa? Ayah, kamu ini lagi nggak? Jangan halangi aku. Anakku. Ini kesalahan keluarga besar saya kepada kamu. Keluarga kami. Memang salah padamu, walaupun. Tadi aku memang pingsan dan tidak sadar. Tidak bisa bicara. Tapi aku dengar semua yang kalian katakan. Tenang saja. Tak perlu kelaporkan. Aku pasti akan membawa Ibu Liang Chen ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Ayah, apa maksud Anda? Aku tidak mengerti, Ayah. Chen, kamu benar-benar bingung. Sampai sekarang pun kamu belum menyadarinya. Menshu tidak berbohong padamu. Semua yang dia katakan itu benar. Anakmu. Karena ibumu. Ada masalah. Masalah. Meninggal. Tidak mungkin. Tidak mungkin sekali. Jangan dengarkan ayahmu bicara sembarangan. Dia selalu mendukung orang luar. Kamu mau terus begini sampai kapan? Sekarang sudah ada yang meninggal. Apa kamu masih mau menyembunyikan seumur hidup? Kenapa kamu belum minta maaf ke Manshu? Aku seorang yang lebih tua, masa aku harus minta maaf ke yang muda? Lagipula, by itu memang kena masalah. Itu karena keluarga Huo tidak Apa hubungannya dengan aku? Kalau dia mampu, beri bukti saja. Kamu. Kenapa kamu nggak pernah nyesal sih? Waktu Yanyan ribut di rumah. Sebagai ibu mertua, kalau kamu bisa nasihatin sedikit lebih banyak. Kamu bilang anak-anak itu bisa ribut sampai cerai. Aku nasihatin apa? Homanshu nggak tahu menjaga diri. Suka dekat-dekat sama pria lain. Ngomong terus terang aja. Barang sehina dia, keluarga Xie kita tidak butuh sama sekali. Tuan Huo, Anda sudah menemukan apa yang Barang apa? Jangan bilang kalau kau pikir apa yang kau lakukan bisa kau sangkal. Kau ingin bukti, bukan? Baiklah. Aku akan memberikannya padamu. Sudah lihat dengan jelas? Ternyata kamu terus membohongiku. Barusan. Anakmu sudah terbaring di meja operasi. Kalau saja kamu bisa datang tepat waktu untuk mendonorkan darah. Dia mungkin masih bisa membuka matanya. Tapi apa yang sudah kamu lakukan? Karena kebodohanmu yang terlalu percaya pada kebohongan ibumu. Dan karena kebodohanmu, kamu telah menyebabkan kematian anakmu. Kalau ibumu itu adalah pembunuhnya. Kamu juga adalah kaki tangan yang sama-sama tak termaafkan. Itu aku. Aku yang tidak segera menyelamatkan anakku. Aku yang bersalah padanya. Nah, jangan seperti ini. Jangan seperti ini. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu tega? Dia masih begitu kecil. Hidupnya baru saja dimulai. Kamu kok tega seperti ini?
Anak tidak menyalahkan aku. Aku ingin beri peringatan pada keluarga Huo. Keluarga bukan muda daitin. Tidak salahku, aku benar-benar tidak sengaja. Ini bukan tidak sengaja, ini sengaja membunuh orang. Jangan kira kamu jadi pacarnya Huo Manshu bisa seenaknya bicara di sini. Lagi pula, kereta bayi bukan aku dorong. Itu karena pengasuh tidak menjaga kereta bayi. Apa hubungannya denganku? Kamu, Berani-beraninya kamu memukul aku. tamparan ini adalah untuk pengorbananku menikah di keluargamu yang sia-sia. Tamparan ini adalah untuk mengambil kembali ketulusan hatiku menganggapmu seperti ibu sendiri. Tamparan ini adalah bunga dari semua kerja keras yang aku berikan untukmu. Sedangkan utangmu pada anakku. Aku pasti akan menuntut balas dengan darahmu. NAK. NAKAPA? Anakku itu sebenarnya cucumu juga. Kamu bohong. Dia itu cuma beban. Mana mungkin dia kekeke. Jangan ngelantur di sini. Aku dengar sendiri waktu di luar ruang bersalin. Dia itu cuma anak perempuan yang gak ada harganya. Lupa kasih tahu ke kamu. Waktu itu suster salah ngomong. Orang kaya kamu, Bahkan adikku juga ikut bohongi kamu. Kalian semua membohongiku. Kalian bekerja sama untuk menipuku. Himanshu, perempuan ini memperlakukan keluarga kita seperti ini. Tuhan pasti akan menghukummu, tidak akan membiarkan kamu punya anak laki-laki. Kalian semua hanya ingin menipuku. Menipuku lagi. Pendaftaran rumah sakit, surat kematian. Semuanya tertulis jelas, jenis kelamin anaknya apa. Laki-laki. Pria. Anakku. Tolong lihatkan, aku tidak jelas melihatnya, benar atau tidak? Cucu. Benar-benar cucuku. Jadi aku yang telah menyakiti cucuku. Aku yang berulang kali melewatkan kesempatan untuk menyelamatkan cucuku. Bawa dia ke kantor polisi. Biarkan dia berada di sel tahanan. Tunggu sidang. Itu Tuano, bawa Pergi. Jangan bawa aku tidak tahu itu cucu. Enak. Anak, kumohon padamu. Bilang sama mereka, jangan bawa ibu. Aku ibu kandungmu. Apa kamu benar-benar ingin mereka membawaku pergi? kamu memang ibuku. Tapi itu juga anakku. Aku nggak mau pergi. Holman Sumansu, ibu tahu ibu salah, tolong maafkan ibu. Maafkan aku kali ini saja, ternyata nenek licik ini. Penjahat malah duluan, sungguh nggak nyangka. Nona keluarga Ho ini sederhana ya. Iya, Sayangnya ada beberapa orang. Nggak layak diperlakukan baik. ini namanya burung phoenix tidak hinggap di kayu busuk. Sudah, bubar. Jangan lihat lagi. Manshu. Menshu, ibu mohon padamu. Tenang saja, kamu masih muda. Nanti kamu pasti bisa beri ibu cucu lagi. Pindahlah ke rumah ayah dan ibu. Biar ibu yang urus kamu. Ibu tahu ibu salah. Kamu mau lahiran di mana? Keluarga Xie yang tanggung biayanya. Begitu boleh kan? Menurutmu aku masih akan kembali? Dulu aku buta. Aku seperti punya hati yang tertutup. Jika aku memberi diri, aku akan mendapatkan kebaikan dari kalian. Tapi kenyataan membuktikan aku salah. Dan lagi, aku tidak akan tinggal serumah dengan pembunuh. Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu anak laki-laki. Anak perempuan bisa kamu sakiti semaumu? Kamu juga seorang perempuan, tapi kamu berpikiran sempit, pilih kasih ke laki-laki. Kamu nggak pantas jadi nenek. Kamu nggak pantas disebut manusia. Keluarga kamu kan begitu kaya. Tapi kenapa baju kijam sama keluarga kami?
Kalau aja dulu kamu nggak maksa cerai, semuanya nggak akan jadi begini. Kaya dan bodoh itu dua hal yang berbeda. Nggak ada lagi yang perlu dibicarain sama kamu. Setengah hidupmu, nikmati di tahanan. Tunggu balasan yang pantas buat kamu. Bawa Pergi. Nah, selamatkan aku, nggak mau pergi. Tolong aku. Tentang kejadian hari ini. Maaf sudah merepotkanmu. NAK. Keluarga siap bersalah padamu. Pak, istirahatlah yang cukup. Aku pamit, nggak ganggu lagi. Menshu, NAK. ayah. Ayah tidak perlu bicara, aku tahu salah. Aku akan setuju untuk bercerai dengan Manshu. Kalau dari awal tahu akan begini, kenapa harus seperti dulu? Ayo pergi. Kita antar dia. Untuk yang terakhir kali. Kamar mayat. NAK. Anak saya di mana? Halo. Kamu bilang apa? Tak disangka, perjalanan ke ruang jenazah. Anak itu kembali punya detak jantung. Ini benar-benar keajaiban medis. Terima kasih, dokter. Terima kasih banyak. Menyelamatkan nyawa tugas dokter. Namun, Bu Ho, Kamu harus berterima kasih pada Tuan Fu. kalau bukan dia cepat Dan mengirim darah dari Lin Cheng. Seberapapun hebatnya kemampuan dokter. kami tetap tidak bisa menyelesaikan operasi kedua. Cepatlah jaga anakmu. Kalau begitu, aku akan... Ada apa-apa, panggil Beck. Terima kasih, Tuan Fu. Terima kasih untuk APA. Aku sudah bilang, apapun yang kulakukan untukmu adalah seharusnya. Aku sudah bangun. Manchu. Nah, kamu membuat Mama sangat khawatir. Sudah bangun.